Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Silahkan menonton. Chen, kekuatanmu meningkat sangat cepat. Sepertinya aku harus mengandalkanmu untuk memberdayakan pil untukku di masa depan. Leluhur Zuo tersenyum dan tangannya ke arah Li Chen. Patriark Zuo memiliki sikap yang sangat baik terhadap Li Chen, yang telah ditemukan Li Chen sejak lama. Patriark Zuo tidak menganggap serius persaingan antar generasi muda. Dianggap serius olehnya. Li Chen memiliki bakat luar biasa dalam bidang spesifikasi. Bakat seperti itu sangat dihargai di sekte besar manapun, dan sikap Patriark Zuo juga mencerminkan pentingnya hal ini. Terima kasih atas pujianmu, leluhur, Li Chen menjawab dengan hati-hati. Dia mengumpulkan semangatnya, dan pada saat ini, dia menekan telepatinya dengan erat, tidak berani menunjukkan sedikit pun. Dia tahu keterbatasan telepatinya. Jika dia berani menunjukkan telepatinya, dia pasti akan ditemukan oleh kedua leluhur Yuanying. Kalau saja leluhur tua Zuo ada di sini, mungkin dia hanya akan meramalkannya dan mengira sebagai perilaku bodoh generasi muda. Namun akan berbeda jika Yang Mulia Huike masih ada. Jika dia tahu bahwa Li Chen telah menguasai kemampuan membaca pikiran orang lain, dia pasti akan menyelidiki asal-muasal kemampuan ini. Yang terpenting, kekuatan psiki seperti telepati sangat rentan terhadap serangan balik. Saya meminta Anda untuk datang ke sini kali ini karena Yang Mulia Huike dari kuil Qianye telah memberikan Anda warisan, mata ilahi, seperti yang telah disepakati sebelumnya. Anda hanya memiliki satu kesempatan. Apakah Anda memilih untuk mempelajarinya sekarang, atau menunggu hingga Anda menjadi lebih kuat sebelum membuat keputusan? Patriark Zuo tersenyum dan menjelaskan alasan memanggil Li Chen. Kata-kata Patriark Zuo semuanya karena pertimbangan Li Chen. Dia khawatir Li Chen akan memilih untuk segera mengikuti ujian warisan, mata dewa, karena Yang Mulia Huike. Yang Mulia Huike juga berpikir bahwa serangan terhadap kuil Qianye dilakukan oleh perusahaan dagang Tianxing. Jadi dia perlu menjalin hubungan yang lebih erat dengan sekte besar lainnya untuk menghadapi kemungkinan serangan lain kali. Yang kedua adalah memberikan jaminan yang menjanjikan kepada Li Chen. Kuil Qianye berkolaborasi kepada Li Chen kesempatan untuk mewarisi Shen Mutong. Yang Mulia Huike memiliki beberapa pemikiran yang cermat mengenai masalah ini. Kuil Qianye tentu saja tidak ingin Li Chen lulus ujian warisan, mata dewa. Jelas. Mengapa tidak melakukannya? Patriark Zuo tahu apa yang memikirkan Yang Mulia Huike. Jadi dia sengaja mengingatkan Li Chen. Saya ingin mempelajari, mata ilahi, sekarang, tolong bantu saya, Yang Mulia. Mata Li Chen berbinar. Dia tidak menyangka kuil Qianye akan mengambil inisiatif untuk mewariskan, mata ilahi, kepadanya. Yang ternyata memang seperti keinginannya. Patriark Zuo tidak mengatakan apa-apa lagi. Pilihan jalur Smith seringkali mempengaruhi seluruh kehidupan seseorang yang cerdas. Tidak ada yang benar atau salah dalam pilihan ini. Mungkin benar di mata leluhur Zuo, tapi mungkin salah di mata para khawatir. Bagaimanapun juga, para memikirkan sendirilah yang harus menanggung akibatnya. Jadi sudah cukup bahwa leluhur Zuo telah memenuhi kewajibannya. Donor muda, kamu punya bakat yang hebat. Aku yakin kamu akan mampu melewati ujian, penglihatan ilahi. Kemarilah, aku akan melindungimu, kata Yang Mulia Huike dengan ramah sambil pencampuran. Patriark Zuo tersenyum dan membawa Li Chen ke lokasi yang ditunjuk oleh Yang Mulia Huike. Dia tidak pergi, tetapi berdiri di samping Li Chen. Sikap ini sangat jelas. Patriark Zuo akan berada di sana untuk melindungi Li Chen. Menguji kekuatan supranatural itu berbahaya. Begitu bakat seperti itu meninggal, itu akan berdampak besar pada sekte Shushan. Menurut statistik yang tidak lengkap, sejak Li Chen menjadi ahli spesifikasi, kecepatan para pembudidaya ramuan emas sekte Shushan meningkatkan level mereka telah meningkat lebih dari kali lipat. Setelah ia menjadi mengobarkan jindan, lebih banyak lagi mengobarkan level menengah jindan yang diuntungkan. Saya yakin bahwa dengan kecepatan pukulan Li Chen, kecepatan akhir jindan juga akan segera diuntungkan. Patriark Zuo juga khawatir kuil Qianye akan mengambil kesempatan ini untuk menyerang Li Chen. Meskipun kemungkinannya sangat rendah, dia tidak ingin mengambil risiko. Selama dia ada di sisinya. Bahkan jika Li Chen menghadapi masalah, dia dapat membantu Li Chen keluar dengan selamat. Yang Mulia Huike tampaknya tidak menyadari permulaan Patriark Zuo. Ketika Li Chen melihat relik bola mata tersebut, ia selalu memiliki ilusi bahwa relik bola mata tersebut sedang menatapnya. Di bawah kendali Yang Mulia Huike, peninggalan bola mata terbang di depan Li Chen. Jika kamu menyelidiki pikiran spiritualmu ke dalamnya, ujiannya akan diaktifkan, Yang Mulia Huike berkata sambil tersenyum. Patriark Zuo sedikit mengernyit. Dia sedikit tidak puas dengan Yang Mulia Huike. Li Chen mengikuti kata-kata Yang Mulia Huike dan menyelidiki pikiran spiritualnya ke dalam relik bola mata. Begitu pikiran keilahiannya memasuki relik bola mata, kesadaran otaknya yang berisi pikiran keilahian tersebut ikut terhisap ke dalam relik bola mata tersebut. Kemudian kesadaran otaknya melihat bahwa ia berada di dunia yang aneh. Dunia ini seperti kaleidoskop.
Dunia memahaminya menjadi cermin yang tak terhitung jumlahnya. Setiap cermin di dunia ini mempunyai daya tarik tersendiri, yang berusaha menarik perhatian Li Chen ke cermin tersebut. Cermin yang tak terhitung banyaknya secara bersamaan memancarkan daya tarik khusus, seolah-olah ingin membagi menyebarkan menjadi bagian yang tak terhitung banyaknya. Tetapi dia tidak memiliki kemampuan ini, dan roh yang sesuai dengan menyebarkannya akan mempengaruhi. Pada awalnya, pengaruh ini dapat ditanggung. Namun ketika dunia kaleidoskop mulai berputar, dampaknya pada pikiran terus meningkat. Dunia kaleidoskop berputar semakin cepat, dan dunia cermin yang tak terhitung banyaknya menyembunyikan visi dan rahasia bagai pisau-pisau. Ini adalah ujian. Ini juga diharapkan oleh Yang Mulia Huike. Tetapi ketika dia melihat wajah Li Chen, dia tidak melihat ekspresi yang ingin dilihatnya. Dengan mengamati ekspresi wajahnya, Anda dapat mengetahui bagaimana keadaannya di dalam. Ujian mata ilahi. Tanpa bakat yang sesuai. Bahkan jika seseorang berlatih pada waktu yang lama untuk ujian pewarisan, ia tidak akan dapat lulus ujian pewarisan, mata ilahi. Pengalaman kuil Chiba yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun dapat membuktikan hal ini. Namun, situasi Li Chen agak istimewa. Tidak peduli seberapa banyak memeras yang dialami otaknya, itu hanyalah satu dari 191 otaknya. Yang Mulia Huike menatap Li Chen dengan tidak percaya. Li Chen tidak terlihat seperti sedang mengikuti ujian pewarisan, mata dewa. Dia hanya sedang beristirahat biasa. Jika ujian untuk mewarisi, mata dewa, benar-benar begitu mudah, mengapa perlu waktu ratusan atau bahkan ribuan tahun bagi kuil Qianye untuk menghasilkan penerus warisan, mata dewa? Di dalam relik bola mata, dunia tidak lagi berputar secara teratur, tetapi berputar tidak teratur, yang mana meningkatkan dampaknya pada jiwa Li Chen berkali-kali lipat. Yang Mulia Huike tampak muram. Dilihat dari kondisi relik matanya, dia tahu bahwa ini adalah langkah terakhir dalam ujian warisan. Dalam keadaan normal, ujian pewarisan kekuatan supernatural bagian menjadi beberapa tahap. Setiap kali Anda melewati satu tahap, Anda dapat memperoleh satu lapisan pewarisan kekuatan supernatural. Sama halnya ketika kekuatan kaki dewa diwariskan, jika Anda lulus ujian masuk, Anda bisa mendapatkan bunga teratai di setiap langkah. Dan kemudian jika Anda lulus ujian lebih lanjut, Anda bisa mendapatkan kekuatan magis yang lebih dalam seperti dunia berada dalam jangkauan. Shen Mutong, relatif sederhana, tetapi juga terbagi menjadi beberapa tingkatan. Awalnya, Yang Mulia Huike berpikir bahwa Li Chen paling-paling telah memperoleh kekuatan supernatural tingkat pemula dari mata dewa. Namun, jika melihat dari penampilan Li Chen, saya khawatir Li Chen akan memperoleh warisan penuh dari mata dewa. Aliran keluar sebagian, Shen Mutong, merupakan konsep yang sepenuhnya berbeda dari aliran keluar, Shen Mutong, secara menyeluruh. Sebagian besar, mata ilahi, telah bocor, dan tidak peduli seberapa banyak Li Chen berlatih, mata ilahi, dia tidak dapat mencapai keberhasilan yang lebih besar dalam kekuatan magis ini. Namun, setelah memperoleh seluruh warisan, mata dewa, suatu hari Li Chen mungkin dapat mengolah, mata dewa, hingga sempurna dan dapat membuat sendiri barang-barang warisan seperti peninggalan bola mata. Yang Mulia Huike merasa sedikit menyesal. Mengapa dia setuju memberi Li Chen kesempatan untuk mewarisi kekuatan gaibnya? Justru karena itu yang terlemah, kuil Qianye memperkirakan sebagai salah satu kompensasi kepada Li Chen. Meskipun Yang Mulia Huike memiliki banyak pemikiran dalam pikirannya, dia tidak melakukan gerakan kecil apapun. Leluhur tua Zuo di sebelahnya sangat berpengalaman. Apapun yang Anda lakukan, Anda tidak dapat lepas dari persepsi leluhur tua Zuo. Tentu saja bukan pilihan yang baik untuk bermusuhan dengan Patriark Zuo dan seluruh sekte Shushan bagi Li Chen, di saat kuil Qianye sedang dalam kondisi terlemahnya, dengan masalah baik dari dalam maupun musuh kuat dari luar. Berbeda dengan ekspresi Yang Mulia Huike, Patriark Zuo memiliki senyuman tipis di wajahnya. Kalau saja Yang Mulia Huike tidak terlihat tidak senang dan jika Patriark Zuo tidak ingin membiarkan Yang Mulia Huike kehilangan muka di rumahnya, dia pasti ingin tertawa terbahak-bahak. Patriark Zuo juga memperhatikan bahwa Li Chen tampaknya sangat cocok dengan mata ilahi ini. Dan ujian, mata ilahi, sama sekali tidak sulit bagi Li Chen. Dia pikir Li Chen benar-benar beruntung. Mungkin ini adalah berkah Li Chen. Warisan kekuatan magis yang dipilih kuil Qianye secara acak adalah kekuatan magis yang paling cocok untuk Li Chen. Sedangkan, mata ilahi, yang merupakan kekuatan sihir terlemah, itu adalah kekuatan sihir. Jiwa yang baru lahir. Bab 352 Kekuatan Ilahi. Dua sinar cahaya terbang keluar dari peninggalan bola mata dan mendarat di mata Li Chen. Ada cahaya keemasan bersinar di matanya, dan pola-pola teratur yang rumit dan misterius terlihat samar-samar di matanya. Setelah dunia di dalam relik mata kembali normal, otaknya menerima semua informasi tentang mata ilahi. Matanya melirik Yang Mulia Huike, dan dia melihat pola rumit yang tersembunyi di bawah permukaan kulit Yang Mulia Huike. Yang Mulia Huike memancarkan dingin, dan kekuatan spiritualnya diaktifkan, membentuk penghalang untuk menghalangi pandangan Li Chen. Siming,
Jangan gunakan mata doamu untuk mengamati yang lebih kuat darimu di masa depan. Itu adalah tindakan memprovokasi, dan pihak lain dapat merasakan pengamatan semacam ini. Leluhur Zuo mengingatkan dengan suara yang dalam. Sayalah yang tidak sopan. Li Chen membungkuk dan meminta maaf kepada Yang Mulia Huike. Pandangan sekilas tadi memungkinkannya untuk melihat pola latihan utama Yang Mulia Huike di tubuhnya. Jika Yang Mulia Huike bertemu dengan leluhur tua yang setingkat dengan tahap jiwa baru lahir, dan pihak lain mengetahui metode latihan utama, dalam situasi yang ditargetkan, peluang Yang Mulia Huike untuk menang akan sangat berkurang bahkan sebelum pertempuran dimulai. Ini hanyalah kemampuan paling dasar dari Shen Mutong, dan Shen Mutong memiliki lebih banyak kemampuan lagi. Tentu saja, masalah terbesar dengan kemampuan mata ilahi adalah bahwa ia memiliki sedikit pengaruh pada pertempuran. Berhati-hatilah di masa depan. Donor muda itu memang sangat berbakat. Saya harap donor muda itu tidak akan mewariskan mata ilahi kepada orang lain. Jika tidak, Anda akan menjadi musuh kuil Qianye. Yang Mulia Huike berkata dengan ekspresi ramah di wajahnya lagi. Huike, mata ilahi, Siming bukanlah sesuatu yang ingin dia pelajari, tetapi telah dikompensasi oleh kuil Qianye Mu. Bagaimana cara menghadapi mata ilahi adalah urusannya. Jangan mengancam murid-muridku di hadapanku. Patriar Zuo adalah orang yang sangat cerdas sehingga dia segera memahami arti kata-kata Yang Mulia Huike dan segera melawan. Patriar Zuo sangat gembira, karena dia telah mendengar bahwa warisan mata dewa yang diperoleh Li Chen kali ini sudah lengkap. Jika tidak, Yang Mulia Huike tidak akan bereaksi seperti ini. Yang Mulia Huike tidak peduli. Jika warisan penting sekte Shushan dipelajari oleh para biksu dari sekte lain, dia akan melakukan hal yang sama. Namun, alasan mengapa Li Chen memperoleh warisan kali ini berbeda. Ini adalah bagian dari kompensasi yang diberikan kuil Qianye kepada Li Chen. Campur dalam apa yang terjadi setelah Li Chen memperoleh warisan. Yang Mulia Huike tidak banyak berkata, karena dia telah mengucapkan kata-katanya, dan dia yakin bahwa Li Chen seharusnya mengetahui pentingnya hal itu. Chen, kau turunlah dulu. Aku masih punya sesuatu untuk didiskusikan dengan Yang Mulia. Patriar Zuo memberi perintah pada Li Chen. Dia agak khawatir dengan Yang Mulia Huike. Kelompok biksu ini mengaku berbelas kasih, tetapi mereka benar-benar melakukan hal-hal tanpa tabu apapun. Li Chen membungkuk dan melangkah mundur beberapa langkah, lalu terbang ke udara dan pergi. Baru setelah kembali ke puncak Cijian dia menghela napas lega. Pada saat yang sama, ia menghadapi dua leluhur Yuanying, terutama Yang Mulia Huike, yang terlalu memperhatikannya, yang membuatnya merasa tertekan. Namun tak lama kemudian, senyuman muncul di wajahnya. Mata ilahi, ini mungkin bukan kekuatan magis yang kuat di mata kuil Qianye. Tetapi di mata Li Chen, itu adalah kekuatan magis yang sangat penting. Dia mengelurkan telapak tangannya dan mengamatinya. Saat pola-pola teratur, penglihatan ilahi, berkelebat di matanya. Detail telapak tangan terus membesar, dan ia melihat sel-sel. Mataku kemudian melewati membran sel dan melihat sitoplasma di dalamnya. Dan kemudian melalui sitoplasma untuk melihat inti sel. Dia melihat bahkan partikel ribosom pada membran nukleus luar pada permukaan inti sel. Dia dapat 100% yakin bahwa saat menggunakan Shen Mutong untuk mengukur mikroskopis, dia dapat melihat zat-zat tingkat mikron. Ini hampir setara dengan akurasi pengamatannya di ruang komputer, yang sangat penting baginya. Ruang di ruang komputer tidaklah besar, dan beberapa mesin besar perlu dikontrol dari luar. Dengan sedikit gerakan pikiran, ia menggerakkan mata ilahinya dan mengamati ruang di ruang komputer melalui pikiran ilahi. Ia mengeluarkan CPU dengan presisi 1 mikron, yang merupakan CPU dengan spesifikasi tertinggi yang pernah ia buat secara manual di ruang komputer. Dia menggunakan CPU ini dalam sistem satelit drone, di mana mereka memainkan peran penting. Meskipun, penglihatan ilahi adalah untuk mengamati melalui mata, penglihatan itu juga dapat diamati melalui pikiran ilahi. Pikiran ilahi yang dimiliki Jindan hampir setara dengan fungsi mata. Jadi Li Chen menggunakan mata duanya untuk memasuki ruang komputer melalui pikiran duanya dan tidak membahas masalah apapun. Dia mengamati CPU dengan presisi 1 mikron. Awalnya di ruang komputer, 1 mikron adalah presisi minimum yang dapat ia amati. Namun di bawah pengaruh mata ilahi, ia dapat melihat presisi yang bahkan lebih kecil dari mikron. Ia membagi 1 mikron menjadi 1000 bagian. Tentu saja, hal ini diamati oleh mata ilahi. Jika dia ingin mencapai presisi seperti itu dalam kendalinya, dia masih memerlukan lebih banyak latihan. Namun, dengan senjata ajaib penyelamat hidupnya Quantum 01, saya percaya bahwa meskipun ia tidak dapat mencapai kendali 1 nanometer, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk mencapai 20 atau 30 nanometer dalam waktu singkat. Ia mempunyai keyakinan yang besar dan bahkan percaya bahwa suatu hari nanti ia akan mampu membuat pengendaliannya dengan akurasi setara pengamatan mata ilahi. Li Chen juga menguji kemampuan lain dari Shen Mutong. Ia menemukan bahwa Shen Mutong juga memainkan peran yang baik dalam pembentukan formasi mata ilahi,
dapat mengamati jalur kekuatan spiritual dan melihat simpul formasi tanpa menggunakan pikiran ilahi. Ini adalah data yang sangat penting bagi setiap master formasi. Belum lagi bagi Li Chen, begitu dia menguasainya, formasi itu dapat dipatahkan dengan mudah. Misalnya, dalam pertempuran, pedang terbangnya dapat membuat serangannya lebih akurat, dan bahkan menemukan celah di antara kekuatan spiritual musuh. Tentu saja, fungsi ini tidak universal. Bahkan bagi para petarung yang telah menguasai mata dewa, mereka dapat melihat celah dalam kekuatan spiritual lawan, tetapi tidak mungkin bagi mereka untuk memanfaatkan kesempatan ini. Ketika para pertarungan bertarung, mereka mengerahkan kekuatan spiritual mereka dengan sangat sering. Kesenjangan kekuatan spiritual muncul hampir seketika dan menghilang seketika. Sang penguasa tidak mampu memanfaatkan momen itu dan menggunakan celah kekuatan spiritual yang diamati oleh mata ilahi. Jika tidak, mata ilahi tidak akan dianggap sebagai kekuatan magis yang terlemah. Senjata ajaib kelahirannya Quantum 01 bertanggung jawab untuk memproses beberapa data, dan Li Chen tidak perlu membujuknya. Senjata ajaib kelahirannya Quantum 01 bahkan dapat menganalisis munculnya celah kekuatan spiritual terlebih dahulu melalui pengamatan mata ilahi. Li Chen hanya perlu membiarkan pedang terbang menyerang ruang kekuatan spiritual pada waktu yang tepat. Dia masih dalam proses menyempurnakan keterampilan pertarungan ini, dan perlu melatihnya dalam pertarungan sesungguhnya. Ia seperti anak kecil yang mendapat mainan baru. Lebih dari setiap bulan berlalu, dan 6 sekte utama di benua Beishu tidak lagi menemukan jejak leluhur Naschen Soul dari perusahaan dagang Tianxing. Perkiraan dan kesimpulan bahwa leluhur Naschen Soul tidak berada di benua Beishu. Setelah mendapatkan hasil ini, sekte utama ke-6 akhirnya merasa lega. Namun, mereka tidak terlalu senang. Ini hanya keamanan jangka pendek. Ini adalah sesuatu yang perlu dipikirkan oleh para leluhur Yuanying. Suasana yang awalnya di benua Shu Utara sedikit mereda, dan pada saat inilah Li Chen meninggalkan sekte tersebut lagi. Para tetua Jindan dari sekte Shushan tidak lagi memiliki kekhawatiran seperti sebelumnya tentang kepergian Li Chen dari sekte tersebut. Setiap kali dia keluar. Ketika Li Chen meninggalkan puncak Cijian, dia mengaktifkan teknik menutupi dan menyembunyikan rahasia surga. Ada sesuatu yang istimewa tentang auranya, dan dia tidak ingin ditemukan oleh rekan-rekan biaranya. Hari-hari ini, dia meminum 10 tetes susu abadi Tian Luo, tingkat 4, yang meningkatkan keterampilan sihir pelindung tubuh Fajranya ke tahap sukses besar dan hampir sempurna dari bab ramuan emas. Jika energi dan darahnya tidak tertutupi oleh teknik menutupi surga dan menyembunyikan rahasia, saya khawatir hal itu dapat dirasakan dari jarak bermil-mil. Sebenarnya hal ini hanya karena Fajra Body Protection Magic skill-nya belum mencapai kesempurnaan, tetapi mustahil untuk membuat Fajra Body Protection Magic Skill mencapai level tertinggi dari Golden Elixir Chapter dalam waktu yang singkat. Tanpa susu Peritian Luo, tingkat 4, benda-benda spiritual pemurnian tubuh tingkat 3 yang tersisa tidak banyak membantu. Kecuali dia bisa mendapatkan sumber daya pemurnian tubuh tingkat 4, dia hanya bisa berlatih sendiri dan perlahan-lahan meningkatkan alam, seni sihir pelindung tubuh Fajra. Meskipun dia belum mencapai tahap sempurna dari bab inti emas, seni ilahi pelindung tubuh Fajra, kekuatan tempurnya sangat berbeda dari sebelumnya, dan kekuatan jarak hampir meningkat beberapa kali lipat. Dalam hal pertahanan, kekuatan dan kecepatan, ia dapat dibandingkan dengan para kekuatan yang mendekati puncak di akhir periode Jindan. Susu Peritian Luo, tingkat 4, sumber daya tahap Yuanying, dapat meningkatkan kekuatan seseorang di seluruh ranah. Peningkatan besar dalam pemeliharaanlah yang memberikan ide untuk meninggalkan sekte dan menyelesaikan rencana sebelumnya. Tanpa menggunakan senjata sihir perlindungan, ia dapat menangkis beberapa serangan dari senjata sihir seorang yang menguasai Jindan level akhir hanya dengan tubuhnya. Tingkat akhir itu sendiri. Dan setelah meminum susu abadi Tian Luo, tingkat 4, ada efek yang tidak terduga. Ketika dia mempelajari bab ramuan emas dari sihir pelindung tubuh Fajra, hingga hampir sempurna, kondisi fisiknya meningkat pesat, dan buku rahasia pedang iblis, yang selama ini tidak terlalu dia perhatikan, menghasilkan efek khusus. Seiring dengan membaiknya kondisi fisiknya, saat berlatih, buku rahasia pedang iblis, fondasi pedang tingkat 3 dalam tubuhnya juga terus diperkuat. Sebelum tahap Jindan, landasan pedang tingkat 3 dasar dari buku rahasia pedang iblis bergantung pada material logam tingkat 3 itu sendiri untuk mencapai kekuatan yang jauh melampaui tingkat yang sama. Setelah itu, fungsi khusus dari buku rahasia pedang iblis itu sendiri memungkinkan dasar pedang tingkat 3 untuk terus ditingkatkan. Selama fisik Li Chen terus meningkat, dasar pedang tingkat 3 akan terus berkembang. Dasar pedang tingkat 3 bagaikan pengikut tubuhnya. Hanya saja, buku rahasia pedang iblis tidak memuat konten apapun tentang tahap Naschen Soul. Tetapi tidak peduli apa, dasar pedang kelas 3 saat ini sudah sangat kuat, hampir mencapai kekuatan tertinggi dari senjata sihir pedang panjang kelas 3. Sayangnya, bahkan dengan kekuatan fisik Li Chen saat ini dan memegang senjata sihir berbasis pedang kelas 3,
Dia tidak mampu menembus perlindungan ramuan emas pemurnian fisik tingkat tetua agung yang dikendalikan oleh hantu langit. Meskipun jaraknya hanya dekat dari tingkat pemurnian tubuh tetua agung, perbedaan antara mereka sebesar langit dan bumi. Jika dia melangkah lebih jauh, dia akan menjadi tak terkalahkan pada level Golden Elixir. Kali ini ketika dia meninggalkan sekte, Li Chen tidak menyembunyikan sosoknya. Dia memanggil perahu tinta meteor kelas 3 dan berlayar ke satu arah. Li Chen, yang sedang duduk di dalam perahu terbang, mengaktifkan telepatinya. Dia juga menggunakan mata ilahi dari waktu ke waktu untuk mengamati bagian depan. Mata ilahi memungkinkannya melihat segala sesuatu dalam jarak ribuan mil, dan hal-hal yang berjarak ribuan mil tampak tepat di depannya. Kekuatan supranatural perlu digali. Semua ini perlu dieksplorasi sendiri. Mungkin pengalamannya dalam eksplorasi lebih komprehensif daripada pengalaman Kuil Qianye dalam menggunakan kekuatan supernatural. Setidaknya dalam penggunaan Shen Mutong, ia jelas melampaui Kuil Qianye. Ia menggunakan Shen Mutong untuk memproduksi CPU 27 nanometer pertama di ruang komputer. Aku rasa tidak peduli seberapa keras Kuil Qianye mempelajari mata dewa, dia tidak akan pernah bisa mencapainya. Saat ini, dia berada di Meteor Ingbot, dan ada ratusan otak di ruang komputer yang bekerja sama untuk menghasilkan lebih banyak CPU 27 nanometer. Ia dapat melakukan ini dengan menggosok CPU tingkat nano secara manual, yang berarti ia memiliki senjata ajaib penyelamat seumur hidup kuantum 01, ditambah ruang komputer dan mata ilahi. Jika dia dapat kembali ke dunia asalnya, tingkat teknologinya sendiri akan jauh lebih kuat daripada banyak negara di kehidupan sebelumnya. Hal ini membuatnya menyadari lebih jelas bahwa satu-satunya cara untuk berhasil adalah menggabungkan metode penggarap makhluk abadi dengan teknologi kehidupan sebelumnya. Bab 353 Pertemuan. Li Chen menatap pegunungan di depannya. Tidak ada kehidupan di pegunungan ini. Semuanya adalah pegunungan yang tandus. Bukan hanya satu gunung yang seperti ini, melainkan sekelompok gunung yang seperti ini. Inilah wilayah pengaruh sekte Disha, tempat terjadinya tenggelam. Li Chen mengaku melalui dua formasi besar kebaikan dan kejahatan dan memasuki lingkup pengaruh sekte Disha. Dia juga mengetahui sesuatu tentang sekte Disha, yang merupakan sekte yang paling tidak populer di antara tiga sekte setan utama. Hal ini terutama karena teknik bela diri warisan mereka, seni iblis duniawi, memerlukan penyerapan ki iblis duniawi selama tahap inti emas, dan ki iblis duniawi dari pegunungan adalah yang terbaik. Sekte Disha juga melindungi gunungnya sendiri, tetapi tidak peduli seberapa kuat sekte tersebut, ia tidak dapat memenuhi kebutuhan para pembudidaya jindannya sendiri. Gunung-gunung di hadapan kita telah menjadi seperti ini setelah menyerap sejumlah besar energi jahat dari bumi selama jangka waktu yang panjang, dan telah sepenuhnya kehilangan spiritualitasnya. Jika seorang bersepeda di tahap jindan yang berlatih, seni iblis duniawi, ingin memperoleh beberapa prestasi dalam seni ini, ia membutuhkan energi iblis duniawi yang lebih baik. Mereka mencakup cakupan pengaruh jalan kebenaran, tetapi karena sebagian besar gunung di cakupan pengaruh jalan kebenaran hampir dimiliki orang lain, pilihan lain adalah Gunung 10.000 milik Sekte Shenluo. Dapat dikatakan bahwa setiap cabang jindan dari Sekte Disha yang ingin memasuki kekuatan lurus atau Gunung 10.000 Sekte Shenluo akan diberikan perhatian yang sangat besar. Para pertemuan jindan dari Sekte Disha tidak akan pernah diberi kesempatan untuk menggunakan energi Disha untuk menanamkan seni sihir Disha. Menyukai berolahraga jindan yang melakukan seni sihir Disha. Hal-hal ini terlintas dalam pikiran Li Chen, dan ini bukanlah sesuatu yang bisa diganggu-gugat. Misinya kali ini sangat mudah, yaitu meluncurkan 10 drone. 10 drone sekaligus. Terlebih lagi, menghubungkan drone ini semuanya menggunakan CPU 27 nanometer terbaru, dan komponen internalnya dapat dimanipulasi pada 27 nanometer karena ia dapat mengendalikan ruang komputer. Drone itu sendiri membawa 100 batu roh kelas menengah, yang cukup bagi drone untuk tetap berada di udara selama lebih dari 20 tahun. Setelah drone terhubung dengan sistem drone satelit, saat batu roh telah mencapai garis peringatan yang ditetapkan, sebuah perintah akan dikirimkan ke Li Chen melalui sistem drone satelit. Hal ini memastikan penggunaan sistem drone satelit dalam jangka panjang, dan ia akan memperbarui semua drone di area lain ke versi terbaru di masa mendatang. Li Chen tidak melepaskan drone di sini karena masih agak dekat dengan formasi pos pemeriksaan. Dia tidak menyembunyikan jasadnya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di tempat itu, bahkan sosok seorang pendeta pun tidak terlihat. Tentu saja, ini mungkin karena masih berada di pinggiran pengaruh Sekte Disha dan belum menembus jauh ke jantung Sekte Disha. Tepat saat dia tengah berpikir, matanya melihat ke satu arah. Awalnya ia berencana menghindar, tetapi setelah melihat biksu itu lari, ia berhenti. Mengapa dia ada di sini? Li Chen terpaku pada dirinya sendiri. Ribuan mil jauhnya, seorang wanita berkompetisi terbang dengan kecepatan penuh sambil memegang pedang. Di belakangnya, 6 kemitraan pembangun fondasi mengejarnya. Perlahan, mampu melihat apa yang terjadi ribuan mil jauhnya adalah berkat kemampuan penglihatan ilahinya. Bahkan Li Chen dapat melihat wajah wanita itu. Dia adalah Ren Feier,
yang ditemuinya di Pulau Tianhai. Renfeier, yang sudah menjadi pendukung fondasi, tampak ketakutan di wajahnya yang cantik. Terbang dengan pertarungan tenaga. Pada saat ini, hatinya dipenuhi keputusasaan, dan dia tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Para pendeta yang mengejarnya hanyalah anak buah pria itu, dan pria itu hanya sedang bermain kucing-kucingan. Renfeier tiba-tiba merasakan ada seseorang di depannya. Jika orang itu tidak menghalangi jalan keluarnya, dia tidak akan menyadari keberadaan orang itu. Mula-mula dia terkejut, lalu kemudian terkejut. Sejak dia datang ke benua Shu Utara, dia ingin bertemu Li Chen, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa pertemuan pertama mereka akan terjadi dalam situasi seperti ini. Tuan-tuan Li, Feier, kenapa kamu ada di sini? Li Chen bertanya dengan suara berat. Ia tidak menganggap serius para pendeta yang mengejarnya. Kemudian keenam biksu pendirian fondasi itu mendekati perahu terbang di belakang mereka. Ia dapat merasakan bahwa para biksu di perahu terbang itu baru berada di tahap akhir pembangunan. Aku Renfeier ingin menjawab, tetapi ketika dia memikirkan identitas Li Chen sebagai tetua sekte Shushan, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Li Chen sedikit mengernyit. Dia mengaktifkan telepatinya dan segera mendengar pikiran Renfeier. Ternyata setelah Renfeier datang ke benua Shu Utara dan gagal bertemu Li Chen, dia bertemu dengan seorang teman wanita yang setuju untuk membawa ke sekte besar, tetapi dia perlu membayar sejumlah sumber daya. Kondisi Renfeier cukup baik. Dia memiliki dua orang tua jindan di belakangnya, jadi dia tidak perlu khawatir tentang sumber daya untuk periode pembangunan fondasi. Namun setelah tiba di benua Beishu, dia mengetahui bahwa orang tua jindannya tidak dapat menerima banyak hal. Di benua Beishu, tanpa latar belakang sekte besar, semua orang memiliki status yang rendah. Dia juga ingin menjadi seorang yang melibatkan jindan dan membuat orang tuanya bangga. Jadi dia memberikan sebagian sumber dayanya kepada seorang wanita. Renfeier juga bukan orang bodoh, dan dia menandatangani kontrak dengan langganan wanita. Kultivator wanita itu adalah murid sekte Disha dan memiliki beberapa koneksi di sekte tersebut. Dia berhasil mengajak Renfeier untuk bergabung dengan sekte Disha dan menjadi muridnya. Awalnya, Renfeier sangat bersemangat. Selama dia menyelesaikan tugas sekte Disha, dia dapat menggunakan poin kontribusi untuk memilih keterampilan sekte Disha. Keterampilan yang dimilikinya jauh lebih kuat daripada apa yang dapat diberikan oleh orang tuanya. Namun di sekte besar, tanpa latar belakang tertentu, dan berada di sekte iblis, tidak membutuhkan waktu lama bagi Renfeier untuk menjadi sasaran. Seorang murid sejati bernama Chu Ke ingin Renfeier menjadi rekan taunya, tetapi Renfeier tahu bahwa Chu Ke sedang berlatih keterampilan sihir menyerap yin untuk mengisi yang akan diberikan kepada Chu Ke. Renfeier menemukan kesempatan untuk melarikan diri, tetapi Chu Ke telah menyadarinya, dan Li Chen melihat keduanya mengejar dan melarikan diri. Apa yang didengar Li Chen dari suara hati Renfeier hanyalah gambaran umum tentang apa yang terjadi. Siapa kamu? Guruku adalah murid sejati sekte Disha. Jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Para pengikutnya di belakang menyusul, dan seorang pembangun fondasi yang kuat dengan keras. Kultivator pembentuk fondasi ini tidak mendeteksi ranah Li Chen. Sangat mungkin ranah Li Chen jauh lebih tinggi dari mereka, dan Li Chen sengaja berada di ranahnya. Oleh karena itu, sang pendeta tidak berani mengucapkan secara berlebihan, tetapi dia sama sekali tidak menampilkan rasa takut. Jelaslah bahwa Li Chen bukanlah seorang yang termasuk dalam sekte Disha. Dalam lingkup pengaruh sekte Disha, setiap orang keberatan dengan sekte Disha atau pihak pengembara. Tidak peduli seberapa kuat Li Chen, dia tidak mampu memprovokasi pengikut sejati sekte Disha. Diam, suara ini membuat keenam biksu pembangun fondasi itu berdiri diam di udara. Dan murid sejati Chu Ke di dalam kapal terbang tersebut, token giok di tubuhnya hancur karena teriakan ini. Chu Ke duduk di perahu terbang, tidak berani bergerak. Mampu ia memprovokasi. Faktanya, Li Chen bahkan tidak menggunakan sebagian kecil kekuatan iblis memasuki telinga. Li Chen tidak membunuh para biksu tersebut karena dia mempertimbangkan sikap Renfeier. Jika Renfeier ingin tetap berada di sekte Disha, maka jika dia membunuh para ahli tersebut, maka dia akan mengakhiri jalur pemikiran Renfeier di sekte Disha. Apapun yang terjadi, sekte Disha adalah salah satu dari 6 sekte utama, dan Li Chen menghormati pilihan Renfeier. Sebenarnya, tidak mengherankan jika Renfeier memilih sekte Disha. Ketika Renfeier berada di Pulau Tianhai, dia adalah murid sekte iblis. Feier, apakah kamu sudah bergabung dengan sekte Disha? Li Chen bertanya setelah melihat jubah pada Renfeier. Dia tidak dapat mengatakan bahwa dia mengetahui tentang bergabungnya Renfeier ke sekte Disha melalui telepatinya. Dan setelah mengetahui bahwa jubah Renfeier adalah jubah standar sekte Disha, dia sengaja mengajukan pertanyaan padanya. Ya, suara Renfeier sangat lembut, dan dia sangat khawatir. Selain itu, pertempuran antara yang baik dan yang jahat di Pulau Tianhai baru mencapai tahap pembangunan. Pada tahap Jindan, orang tuanya bermusuhan dengan Jindan dari sekte yang benar dan jahat, tetapi mereka menjadi rekan Tao. Namun di benua Shu Utara, konflik antara kebaikan dan kejahatan sering terjadi,
dan kematian para terkait Jindan juga merupakan hal yang biasa. Apakah ajaran sejati ini memaksamu melakukan hal-hal yang tidak ingin kau lakukan? Tanya Li Chen lagi. Ren Feier mengangguk. Dia berpikir bahwa Chu Ke ingin membentuk pasangan tahu di dalamnya. Li Chen merasakan pikiran Ren Feier dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah bahwa Feier telah tumbuh dewasa dan menjadi jauh lebih realistis. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar nama Yinshilan dari suara Ren Feier, dan Ren Feier memanggil Yinshilan kakak. Dia awalnya berencana hanya menyelesaikan masalah Ren Feier saat ini, tetapi setelah mendengar bahwa Ren Feier adalah saudara kandung Yinshilan, dia terkejut dan perlu mempertimbangkan masa depan Ren Feier. Feier, kamu punya dua pilihan. Satu adalah tetap di Sekte Disha. Aku bisa membiarkanmu berlatih di Sekte Disha tanpa diganggu oleh kekuatan manapun. Pilihan lainnya adalah meninggalkan Sekte Disha. Kamu bisa memilih untuk bergabung dengan Sekte Qianhuan atau Sekte Shushan. Li Chen berkata dengan suara berat setelah berpikir sejenak. Ketika Chu Ke mendengar kata Li Chen, sedikit sarkasme muncul di wajahnya. Dia mengira Li Chen sedang membangun. Dia mengaktifkan jimat mara bahaya di tubuhnya, yang secara otomatis mengirimkan lokasinya. Ini adalah jimat dari seorang murid sejati yang meminta bantuan. Selama ada biksu dari sekte tersebut, mereka akan datang untuk memberikan bantuan bala. Ketika masalah jimat diaktifkan, Li Chen baru saja mendengar dari suara hati Ren Feier bahwa Yinshilan adalah saudara perempuannya. Pikirannya sedikit mempengaruhi dan dia tidak menyadari tindakan Chu Ke. Di dunia programmer abadi, tidak banyak hal yang dapat mempengaruhi pikiran Li Chen, dan Yinshilan adalah yang paling penting. Apakah tidak apa-apa jika aku bergabung dengan Sekte Qianhuan? Setelah menyaksikan kengerian Sekte Iblis di benua Shu Utara, dia tidak lagi mempercayainya. Sebenarnya, tidak peduli sekte mana Anda berada, sulit untuk tidak memiliki latar belakang, tetapi bahaya di Sekte Iblis lebih besar. Dan dengan saudaranya di Sekte Qianhuan, dia seharusnya bisa mendapatkan lebih banyak perawatan. Bukannya dia tidak memikirkan Sekte Shushan, tetapi jika dia pergi ke Sekte Shushan, dia akan menjadi generasi yang lebih muda dari Li Chen, dan dia tidak menginginkannya. Baguslah. Kakakmu akan lebih lega bisa menjagamu saat kita sampai di Sekte Qianhuan. Ketika dia memilih Yinshilan, hanya ada ruang untuk Yinshilan di hatinya. Terutama karena wilayahnya menjadi semakin tinggi, keadaan pikiran juga membaik, dan hatinya tidak dapat menampung banyak hal eksternal. Pada saat yang sama, Yinshilan menjadi semakin mantap di dalam hatinya. Menjadi mitra tahu dengan Yinshilan juga merupakan keinginannya selain sekutunya. Ketika Ren Feier mendengar Li Chen berbicara tentang saudara perempuannya, dia membeku. Ada apa? Tinggallah di sini bersamaku sebentar. Aku akan mengantarmu pergi setelah aku menyelesaikan urusanku, kata Li Chen sambil tersenyum. Dia memandang ke 6 biksu pendiri dan perahu terbang, dan telepatinya menghancurkan mereka. Kau mengirim pesan minta tolong, tidak peduli apapun tingkat kerusakanmu, lebih baik biarkan kami pergi. Tempat ini sangat dekat dengan pos pemeriksaan, dan penatua Jindan akan segera tiba. Setelah mengaktifkan bantuan jimat, Chu Ke menjadi jauh lebih berani dan berkata dengan suara yang dalam. Awalnya itu bukan masalah besar. Aku hanya menyimpannya dan pergi. Aku tidak ingin membuat masalah menjadi lebih besar, kata Li Chen sambil mendesah. Menyerah saja, aku akan meminta para tetua untuk mengampuni nyawamu. Chu Ke mengira Li Chen takut, jadi dia berteriak. Dari arah pos pemeriksaan, hembusan napas Jindan tingkat menengah mendekati dengan cepat, menyebabkan momentum Chu Ke melambung tinggi. Bab 354 Membunuh. Aura Li Chen tiba-tiba meningkat, dan kekuatan spiritualnya berubah menjadi perisai pelindung, melindungi Ren Feier di dalam. Seperti 6 orang yang mengumpulkan fondasi lainnya dan Chu Ke yang duduk di dalam perahu terbang, dia mengabaikan mereka. Aura tahap awal Jindan tidak ada apa-apanya. Aura pemurnian tubuh, seperti substansi, menyebabkan 6 pembangun fondasi meledak dan berubah menjadi bubuk di udara. Semua formasi di kapal terbang Chu Ke meledak di bawah aura pemurnian tubuh, dan tidak ada efek yang dapat dihentikan. Sedangkan Chu Ke, meskipun dia tidak mati di tempatnya, kotoran dan udara mengalir di sekujur tubuhnya, dan sebagian besar tulangnya patah. Chu Ke sangat takut. Dengan kata lain, fondasinya sangat kokoh, dan latihannya berhubungan dengan latihan ki dan tubuh, yang mengahnya meninggal pada saat itu juga, tetapi kondisinya saat ini tidak jauh dari kematian. Zuo Tai adalah salah satu biksu yang menjaga pos pemeriksaan antara Sekte Disha dan pasukan yang saleh. Tengah memiliki pengalaman yang sangat kaya dalam metode membunuh dan bertarung. Setelah dia menerima pesan bantuan dari Chu Ke, karena dia mempunyai persahabatan dengan ayah Chu Ke, Chu Sun, dan ini adalah pesan bantuan dari seorang murid sejati, sekte tersebut memiliki peraturan yang mengharuskan bantuan tepat waktu jika kondisinya memungkinkan. Untuk menggunakan jimat bencana kali ini, Chu Ke tidak akan dapat mengajukan permohonan jimat bencana lain dari sekte tanpa kerja keras selama beberapa tahun untuk tugas tersebut. Zuo Tai membuat lokasi tanda pesan mara bahaya, yang tidak jauh dari pos pemeriksaan. Dia melihat kedua pihak sedang berkonfrontasi, tetapi tepat di depan matanya,
6 murid yayasan berubah menjadi kabut darah. Hal ini membuat pandangan sangat tajam. Membunuh para pengikut sekte Disha di sini dan di depannya akan menjadi musuhnya dan seluruh sekte Disha. Dia juga merasakan nafas Chu sangat lemah dan sepertinya dia bisa mati kapan saja. Kau mencari kematian. Pada saat ini, Li Chen menoleh dan menatap Zuo Tai, dan keduanya saling memandang. Si Ming tidak mengenali Zuo Tai, tapi Zuo Tai mengenali Si Ming. Li Chen disimpan di semua sekte besar, terutama para tetua Jindan. Kebanyakan dari mereka telah melihat potretnya, agar potret tidak dapat mengenalinya saat mereka bertemu dengannya di luar. Selain itu, para tetua Jindan dari berbagai sekte besar berpikir, jika suatu hari Li Chen menghadapi bahaya, mereka pasti akan mengenali identitas Li Chen dan membantu tepat waktu. Sehingga Li Chen menyumbangkan budi kepada mereka, yang mana akan mendatangkan banyak manfaat bagi mereka. Namun Zuo Tai tidak pernah menyangka kalau dirinya akan benar-benar bertemu dengan Li Chen, sang master sertifikat yang dikenal sebagai yang terbaik di level sertifikat yang sama. Namun, dia tidak berteman dengan Li Chen, melainkan menggunakan pedang terbang di tangannya untuk membungkus Li Chen. Sudah terlambat dia untuk menarik kembali pedang terbangnya. Kekuatan, Earthly Demonic Power, sangatlah hebat, terutama kekuatan Earthly Demon yang akan membawa pengaruh gravitasi yang kuat saat menyerang, dan juga akan menggerogoti kekuatan spiritual musuh. Jika ditambahkan ke senjata sihir, kekuatan dapat meningkatkan kekuatan senjata sihir tersebut hingga beberapa kali lipat. Setelah membunuh biksu para pendiri yayasan sekte Disha ini, Li Chen tidak punya niat untuk berbuat baik lagi. Dia tidak menggunakan pedang terbang yang menjadi keahliannya. Tetapi dengan lambaian tangan, senjata ajaib berbasis pedang tingkat 3 muncul di tangan. Dia memegang pedang di kedua tangannya dan mengayunkan senjata keras pedang sihir terbang milik Zuo Tai. Dengan suara bang yang keras, di mana pangkal pedang kelas 3 dan senjata sihir pedang terbang saling bersinggungan, petir dan kekuatan jahat bumi saling terkait, suara menghasilkan seperti guntur. Niat pedang petir putih dan kekuatan jahat tanah kuning, tak satu pun dari keduanya yang menang saat saling berpotongan. Dia tidak menggunakan teknik pukulan pedang, sehingga tingkat pertumbuhan niat pedang tidak dapat dibandingkan dengan peningkatan ranahnya. Ini semata-mata karena dia memiliki kloningannya, Li Tianba. Sebagai praktisi utama teknik membuat pedang terbaik, niat pedang melambung ke langit, dan berbagi kemampuan membuat pedang dengan Li Tianba, yang membuat niat pedang petirnya memiliki kekuatan sedemikian rupa, mampu bersaing dengan kekuatan jahat duniawi milik Zuo Tai yang berada di tahap tengah alam inti emas. Faktanya, bukan karena niat pedang petir Li Chen terlalu lemah, tapi dia terlalu kuat dalam aspek lain. Sama seperti pertempuran saat ini, meskipun niat pedang petir dan kekuatan jahat duniawi Zuo Tai seimbang, sihir perlindungan tubuh Fajra, milik Li Chen hampir sempurna, yang membuat kekuatan mencapai tingkat pemanasan tubuh Jindan akhir. Tepat pada saat pangkal pedang tingkat 3 dan pedang terbang itu bersinggungan, pedang terbang itu terpotong oleh pangkal pedang tingkat 3, mengeluarkan suara melengking, dan jatuh ke bawah. Zuo Tai merasakan sesak di dadanya dan hampir muntah darah. Dia merasakan bahwa pedang terbang ajaibnya sendiri telah mengalami kerusakan serius dan dia tidak tahu apakah itu bisa diperbaiki. Tanpa sempat merasa kasihan pada senjata ajaib menyelamatkan hidupnya sendiri, dia cepat-cepat mundur. Tuan Li, saya tidak tahu kalau itu Anda. Berhenti, ini salah paham. Zuo Tai berkata berulang kali sambil mundur. Dia sudah mengutuk Cuke dan ayah Cuke di dalam hatinya, dan bahkan mengirimkan pesan meminta bantuan untuk menghadapi Guru Li. Ini adalah Master Li, orang yang banyak dimintai oleh para otoritas Jindan untuk membuat ramuan. Kalau saja Guru Li saat ini mengatakan bahwa Zuo Tai adalah musuhnya, kepala Zuo Tai mungkin akan dikirimkan kepada Guru Li dalam beberapa hari sebagai hadiah untuk menjilatnya. Mengenai bagaimana Guru Li muncul di lingkup pengaruh sekte Disha, dia pasti telah menyelundupkannya. Tapi memangnya kenapa? Bahkan jika Guru Li membunuh Cuke, paling-paling dia akan dikritik demi mukanya. Li Chen tidak tahu bahwa reputasinya memiliki pengaruh seperti itu. Idenya sederhana karena dia sudah bertindak. Dia akan melakukannya dengan bersih. Dia tidak banyak berbicara kepada Zuo Tai, dan mengejar Zuo Tai. Karena Ren Fei Er ada di sana dan dia tidak bisa membungkamnya. Dia tidak menggunakan langkah teratai. Tetapi kekuatan pemurnian tubuhnya dikeluarkan lebih cepat daripada Zuo Tai. Ketika Zuo Tai ingin mundur, Li Chen mendekatinya dengan kecepatan penuh. Ketika perang meletus, senjata ajaib kehidupan kuantum 01 milik Li Chen juga ikut serta. Bahkan gerakan Zuo Tai selanjutnya, gerakan tubuh dan anggota tubuhnya. Pengalaman Ren Fei Er cukup luas. Setidaknya kedua orang tuanya bertengkar Jindan, dan dia juga pernah melihat pertarungan para bertengkar Jindan. Tetapi pertempuran di depannya membuatnya benar-benar bingung dan tidak dapat memahaminya sama sekali. Dia melihat bahwa Li Chen, sang ahli merendahkan, sedang terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan musuh, yang sama sekali tidak sesuai dengan statusnya. Gaya pertarungan semacam ini jarang terlihat di kalangan biksu. Ini merupakan domain eksklusif biksu yang mengukir tubuh. Yang lebih mengejutkannya adalah melibatkan tahap tengah Jindan itu mundur seolah-olah dia sengaja terbang ke arah Li Chen.
Jika dia tidak tahu bahwa Zuo Tai adalah penyelamat yang dipanggil oleh Chuke, dia akan mengira bahwa Zuo Tai sedang bekerja sama dengan penampilan Li Chen. Belum lagi Ren Feier, bahkan Zuo Tai sendiri sangat ketakutan. Dalam keadaan normal, meskipun pengejar lebih cepat daripada melarikan diri, akan sulit mengejar si pengungsi tanpa keunggulan kecepatan absolut. Hal ini karena si pengungsi telah menguasai pilihan rute pengungsi, dan setiap perubahan arah memungkinkan dia untuk mengambil inisiatif dan pengejar menggunakan kecepatannya. Namun, dia menghadapi sesuatu yang aneh. Ia memiliki banyak pengalaman tempur dan memilih rute mundur yang menurutnya terbaik. Tetapi saat dia hendak mundur, Li Chen terbang dalam garis lurus dan tiba lebih dulu di jalur mundurnya. Seolah-olah dia diserahkan kepada Li Chen. Hal ini juga memperpendek jarak antara dirinya dan Li Chen untuk melakukan pertarungan jarak dekat. Senjata sihir pemerintah yang didominasi oleh kekuatan jahat duniawi membuat Zuo Tai sangat percaya diri dalam pembelaannya sendiri. Dia telah berencana menggunakan jimat penyelamat nyawa untuk melarikan diri ketika dia tidak mempunyai pilihan lain. Mata ilahi, Li Chen diaktifkan, dan di matanya, arah kekuatan spiritual Zuo Tai terungkap sepenuhnya. Senjata ajaib kelahiran Kuantum 01 menganalisis arah mobilisasi kekuatan spiritual Zuo Tai berikutnya. Ini terjadi selama pertempuran, dan Kuantum 01 menganalisis hasilnya berdasarkan pertempuran sebelumnya. Saat berikutnya, Li Chen menembakkan senjata sihir berbasis pedang tingkat 3 di tangannya. Zuo Tai sudah memikirkan semuanya. Dia akan menggunakan kekuatan serangan ini untuk mundur dan memperkirakan kekuatan serangan ini. Ada titik aneh di tubuh Zuo Tai saat senjata sihir berbasis pedang tingkat 3 tertutupnya. Ini adalah celah kekuatan spiritual dalam senjata sihir pertahanannya. Namun, yang dimaksud adalah senjata ajaib penyelamat hidup Li Chen, Kuantum 01, telah meramalkan lokasi celah kekuatan spiritual terlebih dahulu, dan serangan senjata ajaib berbasis pedang tingkat 3 telah direncanakan sebelumnya. Senjata berbasis sihir pedang kelas 3 memotong memancarkan kekuatan spiritual, dan senjata sihir perisai yang melekat dengan kekuatan kejahatan bumi tidak memainkan peran sebagaimana mestinya. Senjata berbasis sihir pedang tingkat 3 mengikuti celah kekuatan spiritual dan melewati sisi senjata sihir perisai. Ini seharusnya terjadi. Namun, serangan ini memotong celah kekuatan spiritual, membuat perisai pertahanan kekuatan spiritual tidak efektif. Dengan suara embusan, senjata sihir berbasis pedang tingkat 3 itu membungkus tubuh Zuo Tai, dan niat pedang petir yang mengerikan langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Belum lagi mengaktifkan jimat penyelamat nyawa, dia bahkan tidak bisa menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengeluarkan jimat penyelamat nyawa dari cincin luar angkasa. Dia tidak pernah membayangkan sampai aja menjemputnya bahwa dalam pertarungan langsung dengan melibatkan jin dan awal seperti Li Chen, dia akan terbunuh bahkan tanpa bisa membuka cincin ruang angkasanya. Li Chen sama sekali tidak terkejut. Alasan mengapa dia menukar dua jurus dengan Zuo Tai adalah untuk menguji kemampuan dalam jarak-jarak jauh. Hasil pertarungan menunjukkan bahwa ia dapat dengan mudah membunuh seorang elit jin dan tingkat menengah hanya dengan mengandalkan kekuatan fisiknya. Ini adalah hasil tanpa menggunakan lotus step by step atau sihir petir. Proses pertarungannya dapat digunakan di depan umum, dan tidak akan diketahui oleh kuil kianya karena teratai mekar di setiap langkahnya, juga tidak akan menimbulkan masalah karena kemunculan puluhan mantra petir secara bersamaan yang berada di luar pemahaman keterampilan lain. Dia memegang tangannya untuk mengumpulkan tubuh Zuo Tai, dan kemudian mengumpulkan tugas penyimpanan 6 biksu fondasi dan gelang luar angkasa Chuke. Lihat apakah ada sesuatu yang berguna. Dia melemparkan 6 tas penyimpanan dan gelang luar angkasa ke Ren Feier dan berkata. Ren Feier mengambil tugas penyimpanan dan gelang luar angkasa dengan tergesa-gesa. Dia belum pulih dari kekacauan sebelumnya. Apa yang dilihatnya? Itu adalah seorang master jin dan tingkat menengah, dan seorang tetua jindan dari sekte Disha. Hanya tetua jindan ini yang dapat dengan mudah mengalahkan kedua orang tuanya. Makhluk-makhluk itu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan di hadapan Li Chen. Sepertinya hanya orang dengan bakat seperti kakakku yang layak untuknya. Ren Feier merasa tidak berdaya. Dia bukan seorang jenius. Dia suka bermain dan tidak serius dalam menjaganya. Namun, adiknya Yin Shilan berbeda. Orang tuanya telah menggunakan Yin Shilan untuk mendidiknya sejak dia masih kecil. Li Chen tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Ren Feier, dan tidak menggunakan telepatinya saat ini. Dia mengeluarkan meteor inkbolt dan membiarkan Ren Feier beristirahat di dalamnya. Dia berdiri di atas kapal terbang dan menuju kedalaman pengaruh sekte Disha. Kematian Chu diketahui langsung oleh Chu Sun yang berada di gerbang sekte Disha. Chu Sun meninggalkan garis keturunan di tubuhnya. Chu Sun juga tahu bahwa Zuo Tai pergi untuk menyelamatkannya. Setelah merasakan kematian Chuke, Chu Sun segera menghubungi Zuo Tai, ingin tahu apa yang terjadi. Tetapi Chu Sun tidak dapat menghubungi Zuo Tai apapun yang terjadi. Ia menduga sesuatu mungkin telah terjadi pada Zuo Tai juga. Chu Sun tidak percaya bahwa ada seorang yang termasuk dalam lingkup pengaruh sekte Disha yang dapat dengan mudah membunuh Zuo Tai. Dapat melarikan diri. Mungkin untuk mengalahkan Zuo Tai, seorang yang menguasai jin dan tingkat menengah, namun mustahil bagi yang hebat untuk membunuh Zuo Tai.
Dikombinasikan dengan lokasi di mana Chu Ke mengalami kecelakaan, Chu Sun menilai bahwa ini adalah seorang keterampilan yang telah masuk dari luar. Dia segera mengirim pesan ke pos pemeriksaan, meminta mereka untuk mengaktifkan formasi tersebut hingga mencapai kekuatan penuh. Dia juga mengumpulkan beberapa rekan murid yang bisa dihubungi dan menuju ke pos pemeriksaan. Tidak peduli apa yang ingin dilakukan pembunuhan itu di wilayah pengaruh sekte Disha, dia harus pergi. Pengaruh lingkup sekte Disha sangat xenofobia, dan setiap penerimaan luar akan sangat kantara. Lingkungan dan menekannya. Bab 355 Rahasia Duniawi. Kapal tinta meteor terbang di udara. Li Chen berdiri di atas kapal dan Ren Fei'er duduk di dalamnya. Tidak ada komunikasi di antara keduanya. Li Chen tidak tahu harus berkata apa. Dia bahkan mematikan telepatinya. Ini mungkin karena apa yang dialami Ren Fei'er selama bertahun-tahun. Ren Fei'er sangat gelisah. Keteguhan hatinya kali ini hampir membuatnya melangkah ke jurang. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi orang tuanya saat dia kembali. Dia bahkan tidak tahu bagaimana menghadapi Li Chen. Li Chen terlalu luar biasa. Begitu luar biasa sehingga dia tidak lagi memiliki gambaran tentangnya. Semenjak sekte itu hancur, dia selalu iri pada kakaknya. Iri pada kenapa kakaknya bisa masuk ke sekte besar seperti sekte Qianhuan dan menjalani perjalanan dengan lancar. Setelah dia tiba di benua Shu Utara dan bertemu dengan saudaranya yang kecil, dia menyadari adanya kemiripan antara dirinya dan saudaranya yang kecil. Kakak saya selalu bekerja keras di sekte. Namun, ada terlalu banyak hal yang mengganggu pikiran. Setelah kembali kali ini, jika dia benar-benar bisa masuk ke sekte Qianhuan, dia pasti akan berlatih dengan tekun seperti saudara umurnya. Untuk menghabiskan waktu, dia mengambil barang rampasan yang diberikan Li Chen. Ada 6 tas penyimpanan dan gelang antariksa. Dia sebenarnya ingin memberitahu Li Chen tentang benda-benda berharga di gelang luar angkasa itu, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, dia tidak dapat menahan diri untuk menghibur kepalanya dan tersenyum pahit. Apa yang menurutnya berharga hanyalah benda spiritual kelas 2. Dengan status Li Chen saat ini, dia tidak lagi peduli dengan benda spiritual kelas 2. Sama seperti Ren Fei'er, Li Chen juga memeriksa barang rampasan. Biasanya, dia hanya akan memeriksa cincin angkasa milik seseorang yang cerdas jin dan tingkat menengah dengan cara pemaksaannya secara santai menggunakan indera spiritualnya. Hari ini, untuk menghabiskan waktu, kesadaran spiritualnya tinggal di cincin luar angkasa untuk beberapa saat lagi. Sejujurnya, meskipun termasuk jin dan tingkat menengah ini adalah sesepuh jindan dari sekte Disha, kekayaannya memang tidak begitu besar, totalnya hanya 2 senjata sakti. Namun, di antara kedua senjata ajaib ini, selain pedang terbang yang merupakan senjata ajaib penyelamat hidup untuk menggunakan jin dan tingkat menengah, ada juga senjata ajaib tipe gunung. Hal ini membuatnya teringat pada senjata ajaib Wan Jianfeng. Oleh karena itu, dia masih sangat tertarik dengan senjata ajaib tipe gunung. Indra ketuhanan merasakan gunung kecil itu dan dengan cermat memeriksa kondisi senjata ajaib di gunung itu. Seluruh tubuhnya terbuat dari bahan pemurnian tingkat rendah hingga tidak ada, dicampur dengan sejumlah kecil bahan pemurnian tingkat pertama, dan hanya bahan pemurnian tingkat kedua dan ketiga yang digunakan pada posisi-posisi penting. Meskipun senjata ajaib puncak Wanjian milik Lon Litianba terbuat dari gunung asli, perlu Anda ketahui bahwa puncak Wanjian sendiri diperkuat oleh sebuah sekte selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan berbagai bahan pemurnian terus-menerus dikumpulkan untuk mengubah gunung tersebut. Termasuk 10.000 pedang terbang yang dipenuhi dengan niat pedang. Dan seiring bertambahnya kekuatan Litianba, senjata ajaib Wan Jianfeng akan dipengaruhi oleh niat pedang dan perlahan-lahan akan menjadi lebih kuat. Senjata sihir gunung di tangan Li Chen hanya dapat dianggap sebagai senjata sihir tingkat kecil, dan masih jauh dari senjata sihir tingkat jin dan tingkat atas seperti senjata sihir puncak Wanjian. Tetapi perbedaan terbesar antara senjata sihir tipe gunung dan senjata sihir biasa adalah kekuatannya sendiri, yang seringkali dapat meledak dengan kekuatan beberapa kali lebih tinggi daripada senjata sihir dengan level yang sama. Li Chen sendiri ahli dalam mempublikasikan peralatan, dan dia berencana untuk meningkatkan senjata sihir gunung di tangannya sehingga dapat menjadi salah satu sarana yang biasa digunakannya. Dia tidak tertarik pada benda-benda spiritual lain di dalam cincin angkasa, tetapi indera ilahinya menyapu sepotong batu giok. Bagaimana ini mungkin? Dia mengamati isi slip giok itu lagi dengan heran dan memastikan bahwa apa yang dilihatnya memang benar. Di dalam kepingan giok tersebut terdapat warisan, kekuatan iblis duniawi, yang tentunya bukan warisan asli dari sekte iblis duniawi, dan kualitas kepingan giok tersebut tidaklah tinggi. Warisan, seni iblis duniawi, ini telah mencapai tahap jiwa baru lahir. Rupanya sangat lengkap, dan berisi pengalaman buruk banyak otomotif. Teknik inti dari sekte besar seperti sekte Disha, seni iblis Disha, juga akan ditiru. Anda harus tahu bahwa sekte-sekte besar sangat ketat dalam melindungi keterampilan mereka. Aslinya sebelum ia dapat meninggalkan gerbang gunung. Jika keterampilan transkripsi itu ditemukan, maka hal itu hampir setara dengan kejahatan rahasia. Li Chen menggelengkan kepalanya. Ini adalah keterampilan inti dari sekte Disha. Tidak mengherankan jika sesuatu terjadi pada sekte iblis ini.
Mereka menghargai keterampilan satu sama lain dan dengan demikian membentuk berbagai sistem pewarisan. Setiap sistem pewarisan mempunyai warisan yang unik, dan pengalaman yang dicatat dari para pendahulunya juga berbeda. Terlebih lagi, setiap sistem pewarisan memiliki leluhur Nascent Soul sekarang atau di masa lalu. Inilah sebabnya mengapa sekte tidak dapat terlalu banyak ikut campur dalam masalah seperti itu. Selain itu, hal yang paling penting adalah bahwa persyaratan bandwidth untuk seni iblis bumi sangat tinggi. Tidak akan khawatir tentang kebocoran seni tersebut. Alasan mengapa jin dan tingkat menengah ini memiliki warisan, seni iblis duniawi, di tangannya adalah karena dia adalah yang terkuat dalam sistem warisan mereka. Sehingga warisan, seni iblis duniawi, tetap terjaga di tangannya. Meskipun Li Chen tidak mengetahui hal-hal ini, senjata ajaib hidupnya Quantum 01 menganalisis keterampilan tersebut dan memastikan bahwa keterampilan itu nyata. Dengan bantuan senjata ajaib penyelamat seumur hidup Quantum 01, tidak butuh waktu lama untuk memperoleh pemahaman terperinci tentang kekuatan iblis duniawi. Yang mengejutkannya, seni iblis bumi, ini adalah seni berbasis bumi yang paling canggih. Bumi yang dapat dikendalikan. Dari sudut pandang ini, jika seni bela diri jenis ini tidak menyebabkan kerusakan serius pada urat tanah, maka dapat dikatakan sebagai seni bela diri terbaik dengan atribut tanah. Meskipun kekuatan kejahatan duniawi tidak ada apa-apa di hadapannya, ia menyerang dengan kekuatan penghancuran tubuh pada tahap akhir inti emas. Belum lagi seorang yang menguasai jin dan tingkat menengah, yang menguasai jin dan tingkat akhir pun akan merasa tidak terpengaruh jika terkena pedang. Sampai batas tertentu, kekuasaan telah lama melampaui batasan wilayah kekuasaannya. Pada tahap awal tahap inti emas, dia tidak takut pada musuh manapun. Sangat tidak adil untuk menilai kekuatan setan bumi berdasarkan kekuatannya. Li Chen. Li Chen mengetahui dari warisan, seni iblis duniawi, mengapa seni yang berhubungan dengan bumi ini disebut seni sihir. Selain pertarungan kekuatan bumi, kekuatan iblis bumi, juga akan mengakibatkan bumi kehilangan spiritualitasnya sehingga merusak lingkungan suatu daerah hingga tidak dapat meninggalkan manusia. Yang menjadikan ilmu iblis duniawi itu disebut ilmu iblis adalah karena setiap pendekar yang mengamalkan ilmu iblis duniawi dapat merampas kekuatan iblis duniawi dari pendekar lain yang mengamalkan ilmu iblis duniawi. Tidak mengherankan bahwa ada begitu banyak faksi yang mengajarkan kekuatan iblis duniawi di sekte Disha, karena mudah bagi mereka untuk mengukur kekuatan Disha satu sama lain. Sehingga para tetangga sekte Disha akan menemukan persahabatan yang lebih dekat untuk membentuk persekutuan, sehingga dapat memastikan bahwa mereka tidak akan menjadi tungku bagi persahabatan yang lain. Ketika Li Chen melihat ini, matanya berbinar. Salah satu otaknya telah mulai mencantumkan rute latihan, seni iblis duniawi, di tubuhnya, dan otak lainnya telah mengeluarkan mayat seorang yang melibatkan jin dan tingkat menengah dari cincin luar angkasa. Kultivator jin dan tingkat menengah ini baru saja meninggal belum lama ini, dan kekuatan jahat duniawi dalam tubuhnya belum hilang. Mengaktifkan seni iblis duniawi membutuhkan konsentrasi penuh. Dia mungkin satu-satunya ingatan di dunia abadi yang dapat berlatih bela diri sambil melakukan hal lain. Jika bertabrakan dengan orang lain melakukan hal yang sama seperti dia, mereka mungkin telah tersesat berkali-kali. Sejumlah energi besar mengalir ke tubuhnya dari mayat seorang berpangkat jin dan tingkat menengah. Li Chen tidak punya rencana untuk mengubah teknik utamanya, dan dia bahkan tidak ingin berlatih seni iblis duniawi sebagai pekerjaan sampingan. Dia tidak ingin menyerap kekuatan jahat urat bumi, karena hal itu akan menyebabkan kerusakan besar pada lingkungan. Lihatlah negeri Bangsek Disha. Bertahun-tahun penjarahan urat nadi bumi telah membuat negeri ini begitu tandus. Meskipun dia bukan seorang pecinta lingkungan, dia memiliki beberapa prinsip. Meskipun kekuatan jahat duniawi telah mengalami transformasi, ia sepenuhnya menggantikan ramuan emas atribut bumi miliknya dengan kekuatan spiritual. Ini tidak mengherankan. Bagaimanapun, kekuatan jahat bumi ini juga merupakan kekuatan jahat bumi total dari seorang yang melibatkan jin dan tingkat menengah. Kekuatan atribut spiritual bumi biasa dalam ramuan emas atribut bumi, setelah diubah oleh kekuatan sihir setan bumi, menjadi kekuatan setan bumi. Ini sangat meningkatkan kualitas ramuan emas yang berasal dari tanah, hampir sebanding dengan ramuan emas yang berasal dari api. Anda harus tahu bahwa kualitas ramuan emas yang dikaitkan dengan api meningkat karena Nanming Lihuo. Sejak memperoleh Nanming Lihuo, kualitas kekuatan spiritual dalam 5 pil emas Li Chen telah meningkat. Terutama ketika menghadapi pertempuran besar, kekuatan spiritual terlalu banyak dan tidak ada jaminan bahwa ramuan emas yang dikaitkan dengan api dapat meningkatkan kekuatan spiritual dari 4 ramuan emas lainnya. Kini setelah kualitas ramuan emas atribut bumi telah ditingkatkan, kekuatan spiritualnya sendiri telah berubah menjadi kekuatan jahat duniawi, kekuatan spiritual atribut bumi tingkat tinggi, yang setara dengan menambahkan mesin ke susunan pengumpulan Ki 5 elemen. Awalnya hanya ada satu mesin, yaitu ramuan emas atribut api, namun kini ramuan emas atribut bumi telah ditambahkan ke mesin. Li Chen merasakan bahwa kekuatan spiritual dari 5 ramuan emas dalam tubuhnya mengalir lebih lancar. Ini adalah manfaat dari berlatih seni sihir setan bumi, dan menyerap kekuatan setan bumi.
Yang paling mengejutkannya adalah bahwa 5 elemen Ki Gathering Array di tubuhnya ternyata dapat mengubah kekuatan spiritual yang dikaitkan dengan api menjadi kekuatan jahat duniawi. Jika Sekte Disha dapat menghasilkan kekuatan sihir Disha sendiri, tidak perlu lagi mencari cara untuk merampas kekuatan Disha di urat bumi. Setidaknya pada tahap Jindan, kekuatan iblis duniawi masih perlu ditingkatkan dengan menjarah kekuatan iblis duniawi di urat bumi. Namun, di dalam tubuh Li Chen, setiap kali kekuatan spiritual, formasi pengumpulan Ki 5 elemen, diubah. Kekuatan atribut spiritual api diubah menjadi kekuatan kejahatan duniawi melalui ramuan emas atribut api. Dengan kata lain, bahkan jika dia tidak mengajarkan kekuatan iblis duniawi, di masa mendatang, ramuan emas yang dikaitkan dengan bumi dapat menjaga kekuatan iblis duniawi tetap tumbuh seiring dengan peningkatan wilayahnya. Dengan level Li Chen, bahkan dengan senjata ajaib penyelamat seumur hidup kuantum 01, dia tidak dapat menganalisis izinnya. Di luar cakupan ini, senjata ajaib kelahiran kuantum 01 hal ini tidak dapat disalahkan pada senjata ajaib kelahiran kuantum 01. Tidak akan berdaya. Akan tetapi, karena hanya kekuatan atribut spiritual api dari ramuan emas atribut api yang dapat diubah menjadi kekuatan iblis duniawi, Li Chen menduga bahwa ini mungkin terkait dengan kualitas kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual yang dikaitkan dengan api dalam ramuan emas yang dikaitkan dengan api di tubuhnya telah ditingkatkan oleh Nanming Li Huo, dan kualitasnya mungkin bahkan lebih tinggi daripada kekuatan jahat duniawi. Kekuatan spiritual dalam 3 ramuan emas lainnya jauh lebih rendah kualitasnya dibandingkan kekuatan jahat duniawi. Li Chen mencoba memobilisasi kekuatan iblis bumi. Menurut penilaiannya, ini hampir setara dengan senjata sihir perlindungan di tahap awal alam inti emas. Sebuah ide terlintas di benakku, dia mengeluarkan senjata ajaib gunung dan pertama-tama melakukan pemurnian sederhana padanya. Bahkan jika satu otak hanya dapat mencapai 1% dari kemajuan pengenalan master, 100 otak dapat mencapai pengenalan master yang lengkap. Namun, ada beberapa batasan dalam proses pengenalan master. Jadi saat pertama kali mengenali master, kemajuan pengenalan senjata sihir gunung mencapai 80%, yang cukup untuk menggunakan senjata sihir gunung. Ia mencoba memasukkan kekuatan iblis bumi dari ramuan emas yang dikaitkan dengan bumi, dan puncak galan memancarkan cahaya kuning bumi. Meskipun ini pertama dia menggunakan kekuatan jahat duniawi, karena kendalinya atas energi spiritual, sejumlah besar kekuatan jahat duniawi tidak terkonsumsi. Puncak galan terlepas dari tangannya, mendarat di udara tidak jauh dari sana, dan berubah menjadi gunung. Bab 356 Pengaturan. Li Chen merasakan kekuatan puncak galan, dan tak dapat menahan diri untuk menampilkan ekspresi aneh di wajahnya. Ia menemukan bahwa penggunaan kekuatan kejahatan duniawi untuk mengaktifkan puncak galan, membuat kekuatan setidaknya 50% lebih besar dari kekuatan yang seharusnya dimiliki puncak galan. Kekuatan kejahatan duniawi yang dipadukan dengan senjata sihir tipe gunung memiliki bonus seperti itu. Tentu saja, senjata sihir tipe gunung juga memiliki permintaan besar untuk kekuatan spiritual. Menggunakan senjata sihir tipe gunung sekali akan menghabiskan banyak kekuatan jahat duniawi dalam tubuh. Jumlah kekuatan jahat duniawi yang dikonsumsi ditentukan oleh seberapa kuat seseorang ingin menggunakan senjata sihir tipe gunung. Tetapi konsumsi minimumnya juga sangat besar dibandingkan dengan senjata sihir lainnya. Alasan mengapa melibatkan Jindan tingkat menengah tidak menggunakan puncak galan sebelumnya. Itu karena Li Chen tidak diberi kesempatan untuk menggunakannya sama sekali. Sayang sekali, gerutu Li Chen dalam hati. Dia memikirkan senjata ajaib puncak Wanjian. Menyebarkan seni sihir Disha. Jika kekuatan kejahatan duniawi memperkuat senjata sihir puncak Wanjian, maka senjata sihir puncak Wanjian akan mampu menekan seorang penguasa Jindan setingkat tetua agung dengan satu serangan, membuat kekuatan Jindan benar-benar tak terkalahkan. Li Chen mengambil kembali puncak galan, tanpa menunggunya jatuh. Meskipun dia bisa memulihkan kekuatan iblis bumi sendiri, dia tidak bisa menyia-nyiakannya terlalu banyak. Indra keilahiannya menyapu meteor Ingbolt dan menemukan bahwa Renfeir telah tertidur di suatu titik. Sejak dia masuk ke Sekte Disha, dia tidak pernah menjalani hari yang tenang dan jiwa selalu lelah. Belum lagi dia dikejar dan melarikan diri belum lama ini. Dia baru saja duduk dan menghitung hasil rampasan yang diberikan Li Chen. Dia menjadi bersemangat untuk beberapa saat, lalu dia tidak bisa menahannya lagi dan tertidur. Li Chen tersenyum dan meneteskan sedikit kekuatan spiritual ke tubuh Renfeir dengan tekad, memungkinkan Renfeir tidur sedikit lebih lama. Dia pergelangan tangan dan Renfeir dibawa ke ruang komputer. Selain Renfeir, tidak ada orang lain yang bisa memasuki ruang komputer, kecuali kloningannya, Li Tianba. Li Tianba adalah satu-satunya dengan dia dan mereka dianggap satu orang. Tanpa beban Renfeir, dia menyingkirkan perahu tinta meteor. Tanpa ragu lagi, ia menggunakan teknik rahasia pesona dan bayangan, dan bunga teratai di setiap langkah, untuk menegaskan antara bayangan di mana-mana. Kecepatannya meningkat berkali-kali lipat dalam sekejap. Saat ia masuk lebih dalam ke Sekte Disha,
Ia menemukan bahwa kerusakan pada meridiannya menjadi kurang parah dalam ia masuk. Kalau dipikir-pikir, jika sekte Disha benar-benar tidak peduli sama sekali, wilayah yang diduduki sekte Disha mungkin akan menjadi zona mati. Mungkin para pendeta dapat bertahan hidup di lingkungan seperti itu, tetapi hal itu sama sekali mustahil bagi manusia biasa. Tanpa dasar manusia, bagaimana sekte Disha dapat bertahan? Ketika satu generasi Jindan dan Yuanying mati, dibutuhkan generasi baru yang baru untuk menggantikan mereka. Para pihak yang berwenang ini berasal dari manusia biasa. Manusia biasa mungkin tampak lemah, tetapi mereka adalah fondasi dunia abadi. Li Chen memperkirakan jarak dan menyadari bahwa tempat ini sangat jauh dari pos pemeriksaan. Dia mengeluarkan drone itu, dan setelah drone itu mulai berjalan, formasi itu pun diaktifkan. Fluktuasi kekuatan spiritual drone itu menjadi sangat tidak jelas, dan drone itu sendiri juga dalam keadaan tidak terlihat. 10 pesawat tanpa awak terbang tinggi. Mereka ditempatkan di lokasi yang berbeda, meliputi seluruh wilayah pengaruh sekte Disha. Setelah itu, 9 drone lainnya terhubung dengan satu drone ini dan bergabung dengan sistem satelit drone. Ini dianggap sebagai penyelesaian misi, dan dia berbalik dan terbang menuju pos pemeriksaan. Saat dia hendak mencapai pos pemeriksaan Qianli, dia berhenti. Karena lokasi pelepasan pesawat Tabrawa itu paling dekat dengan pos pemeriksaan, maka sistem satelit pesawat Tabrawa itu terlebih dahulu meliput area pos pemeriksaan. Senjata ajaib penyelamat hidupnya Quantum 01 menemukan sosok di pos pemeriksaan melalui sistem satelit pesawat tak berawak, dan citra sosok ini memaksanya untuk menghentikan tindakannya. Sosok wajah itu tidak dapat dilihat dengan jelas, bahkan gambaran area di sekitarnya pun mempengaruhi dan menjadi kabur. Perlu Anda ketahui bahwa perangkat keras sistem kamera drone yang dirilis kali ini telah ditingkatkan ke tingkat yang sangat tinggi. Kemungkinan terjadinya hal tersebut hanya satu, yakni sosok tersebut merupakan leluhur tua yang berada pada tahap Naschen Soul. Selama pertempuran leluhur Yuanying, inilah gambar leluhur Yuanying yang muncul dalam sistem satelit pesawat Nirawak. Tampaknya medan gaya di wilayah sekitar Patriark Yuanying mempengaruhi. Li Chen tidak begitu keras kepala untuk berani pergi ke sana meskipun dia tahu ada leluhur jiwa baru lahir di depannya. Tanpa berpikir dua kali, dia berbalik dan menuju ke arah lain, menjauh dari pos pemeriksaan. Tidak mungkin leluhur Yuanying ini tinggal di pos pemeriksaan selamanya. Dia akan pergi saat keadaan sudah lebih aman. Pada saat ini, ia dapat menjelajahi pengaruh sekte Disha. Ia mengeluarkan ramuan dan memasukkannya ke dalam mulut Renfeyer. Tubuhnya. Baginya, ramuan tingkat atas kelas 2 semacam ini hanyalah hasil karya spesifikasi tahap awalnya. Renfeyer, yang meminum ramuan itu dan tertidur, tidak akan terpengaruh oleh tidur selama berhari-hari berturut-turut. Manfaat semacam ini mungkin diinginkan semua orang di dunia inframerah abadi, tetapi Renfeyer menikmatinya tanpa menyadarinya. Dalam keadaan normal, akan memakan waktu lebih dari sebulan untuk melakukan perjalanan di sekitar lingkup pengaruh sekte besar, tetapi Li Chen telah menguasai kekuatan magis, bunga teratai di setiap langkah, dan kecepatan gerakannya tidak dapat diukur dengan akal sehat. Tepat seperti yang dipikirkannya, ketika dia terus masuk lebih dalam ke jantung sekte Disha, dia menemukan tidak ada tanda-tanda kerusakan pada urat bumi. Ada kota-kota manusia di tempat-tempat ini, dan jumlah manusianya tidak sedikit. Setiap negara manusia menempati sebidang tanah yang luas. Li Chen mengamati manusia-manusia ini. Mungkin manusia-manusia ini tidak akan pernah tahu seperti apa dunia luar sepanjang hidup mereka. Yang mereka lihat hanyalah hal-hal yang berkaitan dengan diri mereka sendiri. Mungkin hanya sedikit manusia di negara ini yang mengetahui tentang dunia peta abadi. Sama seperti dirinya saat itu, seandainya dia tidak dilahirkan di keluarga terpandang, dia mungkin tidak akan pernah bisa bersentuhan dengan praktik keabadian sepanjang hidupnya. Li Chen menemukan bahwa semua tempat di sini ditutupi oleh formasi besar yang sederhana. Begitu urat bumi menjadi pasif, sekte Disha akan segera mengetahuinya. Saya hanya tidak tahu bagaimana para tetangga sekte iblis bumi menyiarkan seni iblis bumi. Harus ada tempat untuk menyerap kekuatan jahat di urat nadi bumi agar dapat menanamkan seni sihir jahat bumi. Anda tidak dapat menyerap kekuatan jahat di tubuh orang lain untuk satu orang. Dia hanya menonton dengan dingin sepanjang jalan, tidak muncul, dan tidak ikut campur dalam hal apapun. Dia sangat jelas tentang masalah saat ini. Dia berada dalam lingkup pengaruh sekte Disha dan telah membunuh banyak pengikut sekte Disha. Tentu saja, dia juga paham bahwa jika identitasnya terbongkar, sekte Disha mungkin tidak akan melakukan apapun padanya. Tetapi dalam kasus itu, dia akan mengomunikasikan budi ke sekte Disha. Di dunia pembudidaya makhluk abadi, seseorang tidak dapat menghabiskan budi kepada sekte besar. Di masa depan, sekte Disha akan membalas budi berkali-kali. Hasil ini bahkan lebih merepotkan. Itu hanya masalah kecil. Tidak mungkin dia membuat musuh bebuyutan dengan sekte besar seperti sekte Disha hanya untuk Renfeyer. Benar saja, leluhur Yuanying tidak tinggal lama di pos pemeriksaan. Sistem satelit drone mengunci sosok leluhur Yuanying dan mengawasinya meninggalkan jangkauan pemantauan sistem satelit drone saat ini. Situasi ini terjadi karena sistem satelit drone belum dikerahkan dalam wilayah pengaruh sekte Disha.
Ketika sistem satelit drone sudah terpasang sepenuhnya, leluhur Yuanying akan dapat menghindari pemantauan sistem satelit drone kecuali dia sudah siap dan membuat dirinya tidak terlihat serta melindungi panasnya sendiri. Li Chen tidak lagi berjalan-jalan. Dia tidak memiliki peta rinci di daerah itu, jadi dia bahkan tidak bisa membeli beberapa makanan khas setempat. Kota pasar tidak mudah ditemukan. Tanpa peta yang sesuai, tidak mudah menemukan kota pasar. Dia menuju pos pemeriksaan, dan 3 jam setelah Patriark Yuanying meninggalkan pos pemeriksaan, dia mendekati pos pemeriksaan. Fluktuasi energi spiritual dalam level sangat kuat, dan dapat dilihat bahwa pembentukan level diaktifkan sepenuhnya. Li Chen tidak peduli apakah level formasi tersebut diaktifkan sepenuhnya. Di level Jindan ke bawah, sampai batas tertentu, tingkat formasinya telah lama melampaui kemampuan master formasi dan mencapai alam lain. 20 mil jauhnya dari formasi itu, tidak ada bayangan lagi di sini. Karena urat-urat tanah telah rusak dalam waktu yang lama, daerah ini hampir menjadi gurun yang datar. Kalau saja tidak ada pengisian terus-menerus urat tanah dari pasukan yang benar di sisi yang berlawanan, tempat ini pasti sudah menjadi gurun sejak lama. Ketika Li Chen melihat pemandangan ini, dia menyadari mengapa para pengikut sekte Disha menyerap begitu banyak kekuatan Disha di sini. Menyerap kekuatan kejahatan duniawi di sini sama saja dengan menipu kekuatan baik yang menyamar. Dalam jarak 20 juta, dia masih bisa berpura-pura melewatinya ketika tidak ada perhatian khusus yang diberikan. Li Chen yakin tidak ada leluhur Yuanying di sini. Dia mengeluarkan topeng dan memakainya di wajahnya. Meskipun topeng memiliki efek menghalangi deteksi pikiran-pikiran suci, mustahil membuat seorang pendeta tidak dapat dikenali hanya dengan topeng. Ini bukan satu-satunya cara yang dimilikinya. Justru karena kekuatan kejahatan duniawi itulah yang dia tidak memiliki banyak kekhawatiran. Dia mengambil jubah lain dan memakainya. Jubah aslinya adalah jubah kelas 3, tetapi dia menggantinya dengan jubah biasa. Setelah memeriksa dan tidak menemukan cacat, ia terbang menuju formasi itu. Kakak senior Zhao, dan semua rekan Tao, mohon ulurkan tangan, kekuatan telah muncul. Jangkauan pemantauan formasi itu lebih dari 100 juta. Tetapi kemunculan Li Chen baru diketahui setelah 20 juta jauhnya. Pada saat itu, seorang pendeta yang bersembunyi secara diam-diam kemungkinan besar adalah pembunuh anak-anak. Sekalipun itu sebuah kesalahan, Chusun bisa saja menyapa teman-temannya dan memberi mereka beberapa hadiah setelahnya. Segera setelah Chusun selesai berbicara, semua musuh Jindan yang telah tiba, termasuk kakak senior Zhao, menuju ke arah mana Li Chen secara akurat menghancurkan formasi tersebut. Baik Li Chen maupun para pendukung Jindan ini tidak menyembunyikan aura mereka, dan kedua belah pihak merasakan kekuatan masing-masing. Chusun sedikit terkejut. Li Chen hanya memiliki kekuatan tahap awal Jindan. Bagaimana Zuo Tai, yang berada di tahap tengah Jindan, dihilangkan? Li Chen memiliki kekuatan Earthly Evil untuk menyembunyikan identitasnya. Identitasnya sebagai seorang ahli alkemis ulung berarti dia tidak perlu khawatir tentang sumber daya untuk kesejahteraannya, tetapi juga berarti dia tidak bisa melepaskannya demi melindungi identitas ini. Ketika dia datang ke sini, dia melakukan studi rinci tentang formasi di sini. Bahkan jika formasi di sini diaktifkan sepenuhnya, dia tidak akan memerlukan lebih dari 2 napas untuk melewati formasi tersebut. Selama identitasnya tidak terbongkar dan dia punya cara untuk mundur, dia siap bertempur dalam pertempuran besar. Pedang hati dan pedang bulu putih tidak dapat digunakan. Begitu pula metode guntur tidak dapat digunakan, karena akan mengungkap identitasnya. Dia memiliki senjata sihir berbasis pedang kelas 3 tambahan di tangannya. Ketika kedua belah pihak masih berjarak 10 mil, matanya tertuju pada salah satu yang berkelahi dengan Jindan. Bagaimana mungkin ada seorang yang terhubung Jindan setingkat dengan sesepuh agung, pikirnya dalam hati, sedikit tercengang. Dia tampaknya telah bertemu banyak orang dengan Jindan tingkat tua yang hebat akhir-akhir ini. Namun pada kenyataannya, di dunia peta abadi, hanya ada sedikit kekuatan Jindan yang berada di level tetua agung, dan kebanyakan dari mereka berada di 6 sekte utama. Terutama pada tahap akhir Jindan, jika seseorang ingin meningkatkan memperkuatnya sendiri, sumber daya yang dibutuhkan juga sangat besar dan bahkan lebih berharga. Selain itu, bakat dan keterampilan seseorang merupakan batasan untuk menjadi seorang tetua agung. Termasuk Jindan tingkat tetua agung. Bab 357 Pembunuhan terus-menerus. Meskipun seorang yang termasuk Jindan tingkat tetua agung muncul, Li Chen sama sekali tidak khawatir. Sebaliknya, ia menjadi lebih bersemangat. Ia baru saja akan menguji celah kekuatan antara dirinya dan penguasa Jindan tingkat tetua agung. Dari mana kau mendapatkan kekuatan iblis bumi ini? Setelah mendekati Li Chen, kakak senior Zhao juga merasakan aura kekuatan iblis bumi pada Li Chen. Kakak senior Zhao dan para leluhur Jindan yang hadir mungkin tidak dapat mengenali setiap leluhur Jindan di sekte tersebut, tetapi mustahil bagi mereka untuk tidak mengenal para leluhur Jindan yang mentransmisikan seni iblis duniawi. Untuk memulai seni iblis duniawi, seseorang perlu mengimpor kekuatan iblis duniawi, terutama selama tahap inti emas, kekuatan iblis duniawi yang dibutuhkan akan sangat besar, dan tidak mungkin untuk mentransmisikannya secara diam-diam tanpa diketahui.
Selain itu, seorang yang berpikiran yang bisa menanamkan seni iblis duniawi tidak boleh menjadi orang yang tidak dikenal di sekte tersebut. Meskipun Li Chen menyembunyikan wajahnya, orang-orang yang menelepon Jindan dapat mengetahui dari sosoknya bahwa Li Chen bukanlah murid yang mereka kenal yang menyebarkan seni iblis duniawi. Dibandingkan dengan kematian putra Chusun dan hilangnya seorang pemenang Jindan di sekte tersebut, keluarnya kekuatan iblis duniawi adalah hal yang paling penting. Meskipun sekte Disha tidak secara ketat menjaga kekuatan sihir Disha, hal itu didasarkan pada fakta bahwa keterampilan ini hanya menyebar di dalam sekte tersebut. Oleh Bangjo Disha, setiap kali, semua sekte luar yang pernah bersentuhan dengan kekuatan iblis duniawi dihilangkan, sehingga terciptalah reputasi mengerikan dari sekte iblis duniawi. Hal ini dikarenakan Zuotai yang berada di tahap tengah inti emas, dan yang lebih penting lagi, formasi pengumpulan Ki 5 elemen, telah memadatkan kekuatan spiritual dari 5 inti emas dalam tubuhnya hingga ke puncak tahap awal inti emas. Oleh karena itu, menurut persepsi kakak senior Zhao, kekuatan jahat duniawi Li Chen tidak mungkin dapat dikultivasikan dalam waktu yang singkat, melainkan telah dikultivasikan dalam waktu yang sangat lama. Ketika saudara Zhao menanyakan pertanyaan itu, ia menunjuk ke arah rekan-rekan seperguruannya. Para pengikutnya berhamburan dan mengelilingi Li Chen, menghalangi setiap kemungkinan rute pengungsi. Alasan mengapa disebut setengah dikelilingi adalah karena setengah lainnya adalah formasi utama pos pemeriksaan. Kau akan tahu setelah kau menangkapku, Li Chen menjawab sambil tertawa lebar. Ada 14 mitra Jindan yang datang kali ini. Tanggung jawab proaktif dari kakak senior Zaolah yang menarik banyak pihak yang mendukung Jindan. Tentu saja, para penggemar Jindan yang datang ke sini tidak akan lupa untuk mendapatkan bantuan dari Chusun. Jadi dalam pandangan Chusun, para penggemar Jindan ini datang ke sini hanya demi dirinya sendiri. Sedangkan kakak senior Zhao, itu karena perintah yang diberikan oleh gurunya, Patriark Jiwa Baru Lahir. Patriark Yuanying baru saja kembali dari luar dan mendengar di pos pemeriksaan bahwa seorang tetua di tingkat tengah sekte Jindan telah hilang. Dia kemungkinan tersebar di wilayah pengaruh sekte Disha. Kemungkinan pembunuhnya tiba. Waktu Patriark Yuanying sangat berharga dan dia tidak bisa tinggal di sini selamanya. Jadi dia memanggil muridnya, saudara senior Zhao. Kecuali leluhur Yuanying datang sendiri, tidak ada keahlian di level Jindan yang dapat mengalahkan kakak senior Zhao. Begitu Li Chen bergerak, 10 senjata ajaib terbang ke arahnya, mencoba menghentikannya. Kekuatan seperti itu yang dimaksud pada satu kekuatan Jindan akan terlalu kuat bahkan untuk ditanggung oleh kekuatan Jindan tingkat akhir. Dalam 10 adegan melibatkan Jindan tingkat menengah yang mengambil tindakan, senjata ajaib yang kendarai mereka diaktifkan pada saat yang sama dan akan mengenai Li Chen pada saat yang sama. Tetapi di mata Li Chen, mungkin di bawah pemindaian senjata ajaib kelahirannya Quantum 01, ada perbedaan kecepatan dan waktu antara masing-masing senjata ajaib. Ke-10 otaknya terkunci pada lintasan serangan dari 10 senjata ajaib tersebut. Demikian menggunakan rute yang akan dilalui oleh 10 senjata ajaib tersebut. Senjata berbasis sihir pedang tingkat 3 di tangan terus menyapu ringan selama penerbangan. Suatu hal aneh terjadi. Di bawah kendali seorang yang menguasai Jindan, perubahan rute serangan ini hanya akan menyebabkan dampak sesaat pada senjata ajaib. Namun, langkah saat ini memungkinkan Li Chen dengan mudah melewati penghalang serangan 10 senjata ajaib, dan sosoknya muncul di depan menggunakan Jindan tingkat menengah yang telah terkunci sebelumnya. Kultivator Jindan tingkat menengah ini tidak pernah membayangkan ada seorang jagoan Jindan tingkat awal yang mampu mengelak dari serangan dan menembus ke dekatnya meski dikepung oleh 10 orang yang menguasai Jindan tingkat menengah. Oleh karena itu, melibatkan Jindan tingkat menengah ini bahkan tidak menyiapkan senjata sihir perlindungan. Ditambah dengan pedang panjang berdasarkan pedang tingkat 3 tingkat atas di antara senjata sihir tingkat 3, kekuatan yang dikeluarkannya tidak memerlukan keterampilan apapun, dan memotong melewati tingkat tengah Jindan menjadi 2 bagian di tempat. Dipotong menjadi 2 merupakan metode serangan yang paling kecil kemungkinannya mengakibatkan kematian instan. Namun vitalitas yang kuat dari seorang yang menguasai Jindan tingkat menengah yang dipotong menjadi 2 oleh senjata sihir berbasis pedang tingkat 3 tidaklah banyak gunanya. Pedang niat petir Li Chen, serta kekuatan jahat duniawi yang menggerakkan senjata sihir berbasis pedang kelas 3, segera menghancurkan semua vitalitas di tubuhnya setelah memasuki tubuhnya. Bentuk formasi cepat, kakak senior Zhao mengingatkan. Namun pengingatnya itu masih terlambat, Li Chen sudah memasuki jarak yang relatif dekat dengan para penggemar Jindan dari sekte Disha. Bagi seorang amatir pemurnian tubuh Jindan, jarak ini berada dalam jangkauan lari cepat jarak pendek. Berlatih biasa dengan fisik yang kuat dari berkompetisi dalam pemurnian tubuh. Li Chen berlari kencang dan mendekati seorang Jindan tingkat menengah lagi. Kali ini, menggunakan Jindan tingkat menengah mengaktifkan senjata sihir pertahanannya tepat waktu. Senjata sihir tingkat perunggu. Mengambil senjata sihir tingkat perunggu, pedang tingkat 3 itu membentuk lengkungan anggun dan membunuh menguasai Jindan tingkat menengah. Dia sangat percaya diri dengan serangannya, dan tepat setelah membunuh Master Jindan tingkat menengah kedua, dia menerkam ke arah target lain. Gaya bertarungnya berbeda dari kekuatan lain di dunia peta abadi.
Perhitungan dan analisis kuantum 01 yang tepat, dipadukan dengan kekuatan komputasi kuantum 01 yang dahsyat, ditambah fakta bahwa setiap CPU setara dengan otak Li Chen, memungkinkan Li Chen berada dalam mode berpikir multiutas dan memiliki kemampuan untuk menilai detail situasi medan perang secara akurat. Telepati, dan penglihatan ilahi, Li Chen. Dua kekuatan magis yang tampaknya tidak berguna tanpa pertempuran, sebenarnya memainkan peran khusus. Kedua kekuatan ajaib ini terus-menerus memberi kuantum 01 informasi penilaian tambahan di medan perang yang lebih mendalam, membuat setiap gerakannya lebih mematikan. Sejak awal pertempuran, serangannya sangat terarah, dan reaksi perkelahian Jindan yang menjadi target juga termasuk dalam berbagai reaksi yang dijelaskan oleh kuantum 01. Kakak senior Zhao. Para mitra Jindan dari sekte yang sama, terutama sekte besar, akan berlatih formasi sederhana yang cocok untuk sekte mereka. Meski formasinya sederhana, jika dilakukan oleh beberapa pendeta Jindan bersama-sama, bisa mengeluarkan kekuatan berkali-kali lipat dibandingkan kekuatan beberapa pendeta Jindan yang digabung. Li Chen merasakan tekanan, dia membuka mulut dan berteriak keras. Ini adalah teknik serangan mental rahasianya, iblis memasuki telinga. Kekuatan iblis memasuki telinga besar yang menggerakkan Jindan di sini mengalami kebingungan saat kesadaran mereka. Akan tetapi, kakak senior Zhao baru saja pulih setelah sedikit goncangan, yang tidak cukup waktu bagi Li Chen untuk membawanya dan melancarkan serangan. Namun, momen waktu itu berakibat fatal bagi beberapa Jindan lainnya. Dalam sekejap, Li Chen, yang memegang senjata sihir berbasis pedang tingkat 3, menyapu tubuh 3 orang yang berkompetisi di Jindan tingkat menengah terdekat. Para biksu Jindan sekte Sa setempat melepaskan diri dari pengaruh, iblis memasuki telinga, dan mendapati bahwa 5 orang rekan pengikutnya telah tewas di medan perang. Kelima pertarungan Jindan ini adalah orang-orang yang berada di tahap tengah. Bahkan dalam sekte besar, mereka adalah kekuatan tempur inti. Namun dalam pertempuran melawan Li Chen, 5 pertarungan Jindan tingkat menengah terbunuh hanya dalam beberapa tarikan napas pertempuran. Ikutlah denganku dan bentuklah formasi yang rapat. Raut wajah kakak senior Zhao berubah. Jika kekalahan terus berlanjut seperti ini, bahkan sekte besar seperti sekte Disha akan patah hati. Dibutuhkan sedikitnya 100 tahun untuk melatih seorang yang menguasai Jindan tingkat menengah. Dan hanya ada satu keterampilan seperti itu di antara 1000 keahlian yang bergabung dengan sekte tersebut. Kemungkinannya adalah 1 berbanding 1000, yang menunjukkan betapa sulitnya menghasilkan seorang Jindan tingkat menengah. Bahkan dengan rasio ini, 6 sekte utama benua Beishu mengumpulkan sebagian besar sumber daya benua Beishu dan dapat menggunakan sejumlah besar sumber daya untuk fokus pada pelatihan. Dalam sekte yang lebih kecil, rasionya sulit dikatakan. Bahkan bagi sekte tersebut, menghasilkan seorang yang berpikiran Jindan lebih seperti masalah keberuntungan. Jika kakak senior Zhao tidak ada di sini, tidak peduli seberapa besar kerugiannya, itu tidak ada izin dengan dia. Namun, dia dikirim oleh leluhur jiwa baru lahir. Jiwa baru lahir terhadapnya. Pendapat Patriark Yuanying akan dikaitkan dengan sumber daya formasi jiwa baru lahirnya, yang mau tidak mau membuatnya risih. Li Chen berhenti menyerang karena para pendukung Jindan dari sekte Disha sudah sangat dekat, dan sekarang mereka bahkan lebih dekat lagi, membentuk formasi seperti tempurung kura-kura dengan kakak senior Zhao sebagai pusatnya. Tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak dapat menghancurkan formasi tempurung kura-kura dengan seorang penguasa Jindan tingkat tetua agung pada intinya. Untuk mengubah situasi ini, dia sengaja menghentikan serangan dan menggunakan indera keilahiannya untuk mengumpulkan mayat 5 biksu Jindan dan benda-benda spasial yang jatuh ke tanah. Awalnya ia ingin menggunakan cara yang dapat dengan mudah membuat pihak lain marah, sehingga membuat pihak lain mengambil inisiatif untuk menyerang, sehingga memberikan kesempatan untuk mengambil keuntungan. Namun betapa terkejutnya dia, ternyata di seberang sana ada 9 orang yang berkomunikasi dengan Jindan, termasuk seorang tetua agung bernama kakak senior Zhao. Namun mereka hanya melihat Li Chen mengumpulkan barang rampasan tanpa melancarkan gerakan menyerang apapun. Sejujurnya, tidak hanya Chusun dan para pesaingnya Jindan tingkat menengah lainnya, bahkan kakak senior Zhao pun terkejut. Bahkan kakak senior Zhao tidak dapat membunuh seseorang yang melampaui Jindan tingkat menengah melebihi yang dilakukan Li Chen, seperti membunuh seekor ayam. Selain itu, yang paling penting adalah Li Chen menampilkan kekuatan fisiknya di tahap akhir Jindan selama pertempuran. Biksu pemurni tubuh dikirimkan di antara para biksu. Sumber daya untuk melatih seorang intimidasi tubuh cukup untuk melatih banyak amatir biasa, dan potensi pertumbuhan seorang intimidasi tubuh sulit untuk dinilai. Tekan dia, saat dia berteriak keras, senjata ajaib seukuran gunung terbang keluar dari tangannya. Senjata ajaib gunung berubah menjadi gunung di udara. Ini karena kemampuan pemurnian tubuhnya sangat kuat. Li Chen merasakan kekuatan iblis bumi yang terkandung dalam senjata sihir gunung itu, dan dia pun semakin mengerti betapa mengerikannya senjata sihir gunung yang diberkahi kekuatan iblis bumi itu. Aku tidak dapat menyembunyikannya lagi, keluhnya tak berdaya di dalam hatinya. Dalam menghadapi senjata ajaib dengan kemampuan serangan yang berskala besar, kecepatan ledakan jarak pendek tidak banyak berpengaruh. Saat senjata ajaib gunung digunakan, seluruh area akan terkunci. Kekuatan pengikatan,
gravitasi, dan blokade kekuatan spiritual tidak hanya berdampak pada Li Chen, tetapi juga area luas di sekitar Li Chen. Diperlukan pengendalian senjata sihir tipe gunung untuk menghasilkan efek serangan yang hampir tidak dapat menyelesaikannya, yang tentu saja membutuhkan dukungan kekuatan spiritual yang sangat besar. Di bawah serangan senjata sihir tipe gunung, penghindaran biasa tidak efektif, dan seseorang hanya dapat menggunakan senjata sihir pertahanan sendiri, atau bertabrakan dengan senjata sihir ofensif yang lebih kuat, atau menunggu untuk ditekan oleh senjata sihir tipe gunung. Bab 358 Pengepungan. Li Chen mengambil keputusannya dan tidak ragu-ragu lagi. Tepat saat senjata sihir tipe gunung milik kakak senior Zhao menutupinya, sebuah teratai putih muncul di bawah kakinya. Senjata sihir tipe gunung tidak dapat membatasi kekuatan supernatural. Kekuatan supernatural berada pada level yang lebih tinggi dari keterampilan biasa, yang melibatkan batas aturan. Sosok Li Chen menghilang dari bawah senjata ajaib yang menyerupai gunung, lalu muncul di samping kakak senior Zhao. Pada saat ini, dia tidak hanya membiarkan dirinya memasuki formasi tempurung kura-kura yang dibentuk oleh 9 teman Jindan, tetapi juga melakukan banyak hal lainnya. Ini berkat senjata ajaib penyelamat hidupnya, Quantum 01, yang memiliki operasi multi-utas, yang memungkinkannya melakukan operasi yang membutuhkan konsentrasi hampir penuh dari otak saat melakukan langkah teratai. Setelah senjata itu meninggalkan blokade senjata sihir tipe gunung milik kakak senior Zhao, senjata itu bekerja pada kepala kakak senior Zhao dan 9 yang melibatkan Jindan lainnya. Demikian pula, Li Chen sendiri juga berada dalam jangkauan serangan puncak galan, tetapi karena dia adalah penguasa puncak galan, dampak yang diterimanya sangat berkurang, sehingga dia dapat menggunakan kekuatan pemurnian tubuh untuk melancarkan serangan setidaknya dalam jangkauan serangan puncak galan. Melepaskan puncak galan hanyalah salah satu hal yang dilakukannya, dia juga melepaskan ke-13 mayat perak, 6 diantaranya adalah yang telah dipromosikannya di puncak Qijian Sekte Shushan. Ada 6 guntur petir berturut-turut, tetapi dia memberitahu sekte terlebih dahulu, jadi guntur itu tidak menimbulkan dampak besar. Namun, ada rumor di sekte Shushan bahwa dia telah membudidayakan banyak mayat perak. Antara para pemenang Jindan di benua Shu Utara, seorang pemenang Jindan awal yang memiliki banyak mayat perak akan dengan mudah dikaitkan dengan master yang berubah menjadi Li Chen. Li Chen memutuskan untuk menggunakan teknik bunga teratai di setiap langkah dan tidak lagi mempertimbangkan hal lain. Dia harus membunuh semua pihak yang terlibat Jindan di sini. Ini akan menyebabkan kuil Qianye merebaknya banyak hal yang terjadi sebelumnya. Li Chen tidak ingin tubuh utamanya mendapat terlalu banyak masalah karena akan merugikan kerusakannya. Masing-masing dari belas mayat ketiga perak itu memegang bendera formasi tingkat 3 di tangan mereka, mengelilingi formasi tempurung kura-kura milik para penguasa Jindan dari sekte Disha. Di antara mayat-mayat perak ini, ada 11 mayat perak dengan 3 kepala dan 6 lengan, dan masing-masing mayat perak ini dapat memegang 6 bendera formasi. Formasi yang mereka bentuk, selain menutup wilayah itu, juga menghalangi komunikasi di sini. Anda harus tahu bahwa semua penggerak Jindan di sini memiliki cakram giok identitas dan mungkin juga memiliki kartu komunikasi, yang dapat menyampaikan apa yang terjadi di sini kembali ke sekte atau teman-teman mereka. Fungsi utama dari 13 mayat perak adalah untuk mencegah situasi ini terjadi. Puncak galan runtuh, dan sudah jelas bahwa sangat sulit bagi senjata sihir gunung untuk sepenuhnya menahan 9 orang yang dikenal yang setidaknya berada di tahap tengah inti emas. Saat para biksu Jindan ini berjuang, momentum kemerosotan puncak galan melambat, dan kekuatan penekan pada para biksu Jindan sedikit melemah. Namun, hal ini tidak menguntungkan sebagian besar melibatkan Jindan di antara mereka. Memanfaatkan kesempatan ketika puncak galan menekan para pengontrol Jindan, Li Chen melancarkan serangan. Orang pertama yang ingin dibunuhnya adalah kakak senior Zhao yang terkuat. Akan tetapi, ketika pangkal pedang tingkat 3 menyapu tubuh kakak senior Zhao, pedang itu terhalang oleh kekuatan iblis bumi yang bagaikan batu. Jelaslah bahwa kendali kakak senior Zhao atas kekuatan kejahatan duniawi jauh melampaui para penguasa Jindan lainnya. Kuat. Setelah menyadari bahwa ia tidak dapat membunuh kakak senior Zhao dengan satu serangan, Li Chen segera mengubah arah. Pangkal pedang tingkat 3 di tangannya menyapu 8 terampil Jindan lainnya. 8 pedang, yang masing-masing akan merenggut nyawa seorang yang unggul di tahap tengah alam inti emas. Puncak galan tidak runtuh, dan proses pemblokiran 9 biksu Jindan menghabiskan kekuatan jahat duniawi di dalamnya. Puncak galan berubah menjadi puncak kecil dan tidak dapat lagi mengerahkan kekuatan pemblokirannya. Namun, saat ini, hanya Li Chen dan kakak senior Zhao yang tersisa di medan perang. Kakak senior Zhao menatap Li Chen, lalu ke-13 mayat perak. Keterkejutan di matanya bahkan lebih parah dari sebelumnya. "Siapa kamu?" tanyanya dengan suara berat. Li Chen hendak menjawabnya, tapi dia tiba-tiba mengayunkan senjata sihir berbasis pedang tingkat 3 dan menyerangnya dengan seluruh kekuatan. Karena Li Chen melihat melalui sistem satelit drone bahwa leluhur jiwa baru lahir sedang menuju ke pos pemeriksaan. Karena sistem drone satelit tidak mencakup seluruh wilayah pengaruh sekte Disha, saat leluhur Yuanyin ditemukan, dia sudah berada pada jarak yang relatif berbahaya dari sini. Untungnya,
Leluhur Naschen Soul ini tidak tahu tentang situasi pertempuran di sini. Dia mengira bahwa murid-muridnya memiliki keuntungan dalam pertempuran itu. Menurut penilaian Patriark Yuanying, kemungkinan besar itu adalah murid dari 5 sekte besar lainnya. Dia dapat menggunakan kejadian ini untuk meminta penjelasan dari sekte tersebut. Ketika kakak senior Zhao mengetahui bahwa Li Chen memiliki kekuatan iblis duniawi, ia melaporkan situasi ini kepada guru. Patriark Yuanying datang ke sini hanya untuk menyelidiki aliran kekuatan iblis duniawi. Setelah semua murid Jin dan lainnya meninggal, saudara senior Zhao ingin menunda berkomunikasi dengan Li Chen untuk menunggu gurunya tiba. Jika Li Chen tidak memiliki sistem satelit pesawat tak berawak untuk pemantauan, dia mungkin benar-benar jatuh ke dalam perangkap saudara Zhao. Dalam situasi keunggulan mutlak seperti itu, sebagian besar pendeta yang unggul akan berkomunikasi dengan yang kalah dengan sikap sombong agar memperoleh kepuasan psikologis. Tentu saja, kakak senior Zhao juga harus melawan. Tetapi kakak senior Zhao segera menemukan bahwa pada jarak ini, semua serangannya tidak dapat mengenai Li Chen. Senjata ajaib itu terkena beberapa kali oleh pedang tingkat 3 begitu meninggalkan tubuhnya, menyebabkan hilangnya spiritualitas yang besar. Kulit kepala kakak senior Zhao terasa geli. Dia tidak dapat membayangkan keterampilan bertarung seperti apa yang dimiliki Li Chen yang membuat seorang terampil jin dan tingkat tua seperti dia tidak dapat melawan. Meskipun kedua belah pihak berada dalam pertempuran jarak dekat yang paling menguntungkan bagi kekuatan pemurnian tubuh, sebagai seorang yang berteman dengan sihir setan bumi, dia memiliki dukungan pertahanan yang kuat dari kekuatan setan bumi, dan kekuatan pertempuran jarak pertempuran tidak lemah. Li Chen mengerutkan kening. Keluarlah dan bantu, perintahnya dengan suara berat. Benda ini adalah senjata ajaib kelahiran tubuh aslinya. Dia memegang kapak berat itu di kedua tangannya, dan darah mengalir deras dari tubuhnya. Setelah kakak senior Zhao melihat ramuan emas pemurnian tubuh yang dikendalikan oleh roh surgawi, pertanyaan yang tak terhitung banyaknya terlintas dalam pikiran. Tidak seperti Li Chen, seorang yang berkuasa yang berada di tahap awal Jindan dan memiliki tahap akhir pemurnian tubuh Jindan. Kekuatan tempur Li Chen yang sesungguhnya terlalu tersembunyi. Dan jika ramuan emas pemurnian tubuh tingkat tetua agung muncul sekali di benua Shu Utara, namanya niscaya akan menyebar ke seluruh benua. Tanpa latar belakang yang kuat, sekte yang setidaknya memiliki kendali atas beberapa hak alokasi sumber daya kelas 4 akan dapat membudidayakan ramuan emas pemurnian tingkat tubuh ini. Tingkat pemurnian tubuh ramuan emas ini, atau ramuan emas tingkat tetua agung manapun, sangat mengecewakan. Kecuali itu adalah leluhur jiwa baru lahir, mereka tidak akan mematuhi perintah siapapun. Tetua agung, ini adalah seorang yang mengundang Jindan yang sedang bersiap untuk naik ke tahap Naschen Soul. Tanpa mentalitas yang hampir tak terpecahkan ini, bagaimana dia bisa berhasil naik ke tahap Naschen Soul? Namun apa yang dilihat oleh kakak senior Zhao adalah bahwa Li Chen lah yang mengeluarkan perintah, dan ramuan emas pencegahan tubuh menyerang sesuai perintah. Yang membuatnya merasa paling luar biasa adalah bahwa ramuan emas penyempurna tubuh ini dibawa oleh Li Chen. Artinya ramuan emas penyempurna tubuh ini berada di dalam benda angkasa milik Li Chen yang dapat menampung makhluk hidup. Belum lagi para master jin dan tingkat tetua agung. Bahkan para master di tahap pembangunan fondasi atau bahkan tahap pemurnian Qi tidak akan membiarkan diri mereka ditempatkan di objek spasial oleh orang lain. Itu sama saja dengan menyerahkan hidup dan martabat mereka ke tangan orang lain. Kemunculan ramuan emas pemurnian tubuh menyebabkan kekuatan jahat duniawi milik kakak senior Zhao terkuras lebih cepat, dan perisai pertahanan yang dibentuk oleh kekuatan jahat duniawi tersebut mengalami serangan hebat. Kekuatan serangan body refining golden pill bahkan melampaui Li Chen. Sederhana mengerahkan kekuatan yang melampaui semua cara Li Chen.